Bagaimana bisa ada sebanyak ini? Begitu banyak kotak harta karun berserakan di mana-mana. Saat aku merasakan ada kehadiran di belakangku, aku langsung menyerang. Apakah itu hanya suara angin? Tapi aku merasakan sesuatu. Ada orang yang terluka di sana. Dia pasti sangat kuat karena bisa bertahan sampai sekarang. Haruskah aku menghabisinya dan mengambil jarahannya? Tidak, aku pergi saja. Aku harus memprioritaskan kelangsungan hidupku. Saat aku pergi, ternyata benar-benar ada seseorang di sana. Dia bersyukur kepada Tuhan karena masih hidup. Tentu saja, dia pasti akan menang jika tidak terluka. Setidaknya begitulah pikirnya. Tak lama kemudian, dia kembali menjarah kotak-kotak itu. Saat itulah aku memukul kepalanya. Aku adalah mantan sersan tentara. Dengan pengalamanku, tidak mungkin aku mati di sini. Tapi aku akan memberitahu kalian bagaimana kami berakhir dalam situasi ini. Bagaimana dia bisa menjadi seorang veteran yang tangguh meskipun dia hanyalah orang Korea biasa. Sudah 6 bulan sejak dia keluar dari militer. Jin Sun menghabiskan harinya membaca mana. Dia ingin hidup di dunia yang berbeda. Di usia 23 tahun, dia sudah kecanduan. Sekarang dia harus bersiap-siap untuk kembali ke sekolah. Sejak dibebas tugaskan dari militer, dia sering nongkrong di warnet. Dan kemudian dia terus bermain game dan masuk ke jajaran 10 besar pemain terbaik. Dalam 3 bulan, game itu bernama Loyal Ground. 100 pemain terjun dari pesawat. Mereka mengumpulkan senjata, persediaan, dan membunuh pemain lain sampai hanya satu yang tersisa. Dia begitu kecanduan sehingga meskipun temannya mati sendirian, dia bisa menghabisi banyak orang. Game ini benar-benar sebuah battle royale. Di akhir permainan, ada 2 pemain yang bekerja sama melawan JN Sawan. Mereka masuk ke dalam rumah, melihat persediaan di lantai. Mereka pikir tidak ada siapa-siapa di sana, tapi mereka salah. Tokoh utama kita sangat berpengalaman. Hanya sebuah suara yang terdengar di ruangan itu. Menyadari rekan setimnya tewas, dia mulai berlari, tapi tak lama kemudian kepalanya tertembak 1 kali. Jinsa adalah pemenangnya. Menyadari waktu di monitor, dia harus pulang karena besok dia mulai belajar. Tiba-tiba, ibunya mengirim pesan memberikan uang untuk studinya. Dalam perjalanan pulang, dia merasa bersalah karena telah membuang-buang waktu. Di tempat tidur, dia berpikir bahwa mulai besok, dia tidak akan bermain lagi. Dia memeriksa beberapa berita dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, dia sedang dalam perjalanan ke sekolah dan temannya mengirim pesan mengajak bermain. Saat dia berpikir untuk membolos, sebuah cahaya ungu muncul. Ketika dia berbalik, dia tertelan oleh cahaya itu, hanya menyisakan ranselnya di sana. Tempat apa ini? Ada patung raksasa dan sekumpulan orang di sekitarnya. Dia pingsan sesaat dan mengira dia sedang dihukum karena berniat membolos. Tapi kenapa berisik sekali? Banyak orang yang sedang bertarung dan bahkan ada penyihir yang merapal sihir. Sementara beberapa bertarung, yang lain sedang membersihkan pedang mereka. Mengapa ada begitu banyak cosplayer di sini? Di mana dia? Siapa orang-orang ini? Patung itu mengumumkan bahwa 100 pemain telah terdeteksi. Kemudian sistem mulai menginisialisasi, diawali dengan sinkronisasi bahasa. Tiba-tiba, semua orang berbicara dalam bahasa yang sama. Meski begitu, orang-orang tidak berhenti berkelahi. Seorang penyihir bertanya apakah musuhnya yang membawanya ke tempat ini. Dengan marah, dia berkata tidak akan tertipu lagi. Tapi, mayat hidup itu tampaknya tidak peduli. Kemudian sang penyihir agung memulai serangannya. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan mantra ke arah mayat hidup. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Dan itu sangat membingungkan. Mungkin karena dia sudah mati. Sekarang dia hidup kembali. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa permainan akan segera dimulai. Tingkat kesulitannya adalah mudah, dan kamu harus berada di posisi 90 teratas untuk lolos. Petanya adalah, ibu kota kerajaan, dan hadiah akan diberikan kepada 10 besar pertama. Tutorial dilewati. Di ruang tunggu, serangan antar pemain dinetralisir dan mereka diberi peta permainan. Permainan ini adalah Cloyd Survival dan akan berlangsung selama 100 hari. Setiap hari peta akan menyusut. Permainan ini akan berlanjut sampai hanya satu yang tersisa dan jika permainan berakhir atau kamu mati, kamu akan kembali ke dunia asal. Pemain yang tidak masuk dalam 90 besar tidak akan pernah bisa memasuki Cloyd Survival lagi. Di sana, mereka bisa mendapatkan item untuk menjadi lebih kuat. Jin Seun menyadari ini identik dengan Loyal Ground, tapi ada sesuatu yang berbeda. Manusia di sini tampak sangat kuat. Apakah dia satu-satunya orang normal? Meskipun ini mimpi, dia tidak ingin mati. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Seorang pria bertubuh besar bertanya apa yang dia lihat di sana dan dari mana asalnya, tapi dia segera marah karena diabaikan. Pada saat itu, hitungan mundur untuk memulai permainan dimulai. Dengan 2 detik tersisa, pria itu bertanya apakah dia gila karena tertawa. Dia sedang memimpikan mimpi yang menyenangkan, jadi mengapa dia tidak tertawa? Sambil menunjuk jarinya, dia berkata dia memiliki semua pengetahuan dan dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti dia dan bertahan hidup. Lalu permainan dimulai. Semua orang mulai jatuh dari langit seperti meteor. Banyak dari mereka yang terjun lurus ke bawah. Mereka menginginkan jarahan bagus di area itu, yang pasti sangat langka. Tapi pada awalnya, JN lebih memilih untuk bermain aman, jadi dia berpikir untuk mendarat di tempat yang lebih terisolasi. Ketika kata turun diumumkan, dia menghantam tanah seperti guntur. Ini benar-benar mirip dengan game tersebut. Dia berdiri diam untuk beberapa saat. Dia merasa mual akibat pendaratan, jadi dia memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Dia lupa memeriksa apakah ada orang yang mendarat di dekatnya, jadi dia berlari ke rumah. Segalanya akan berakhir jika salah satu penyihir itu mendarat di dekatnya, dan dia tidak punya
senjata. Dia segera menutup pintu. Dia terengah-engah seperti baru saja ikut video Mr. Beast demi uang. Baru sekarang, dia menyesal telah mengejek pria besar itu, berpikir mungkin pria itu mengikutinya. Tapi ketika dia melihat keluar jendela, itu hanya suara angin. Baru setelah itu dia turun untuk menjarah. Dia segera mulai mencari. Saat itulah dia menabrak sesuatu. Itu adalah busur silang yang berat, dan itu benar-benar berat persis seperti deskripsinya. Dia juga menemukan anak panahnya. Begitu dia mengambilnya, cara menggunakannya muncul di kepalanya. Bagi seorang sersan tentara Korea, ini bukan apa-apa. Jadi, dia menarik pelatuknya, dan anak panahnya melesat seperti roket. Ini jelas bukan busur silang biasa. Benda itu bisa dengan mudah menghancurkan tank. Jika dia belajar menggunakannya dengan benar, itu akan sangat berguna. Setelah mencari lama dan tidak menemukan apa-apa lagi, dia memutuskan untuk menjarah di tempat lain. Idenya adalah untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum bertemu dengan pemain lain. Dia membuka pintu untuk memeriksa apakah ada musuh. Dia dengan cepat mencari jarahan sampai dia menemukan sebuah gulungan. Ini adalah item yang bisa menyembuhkannya jika robek, yang berarti itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Sekarang, item ransel atau semacamnya akan sangat bagus. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sebuah cahaya. Itu adalah buku seni bela diri Key Palms bintang hitam. Dia dengan cepat mengetuk untuk mempelajarinya. Buku itu melayang di udara dan mencabik-cabik dirinya sendiri. Rasanya seolah pemahamannya berubah saat dia melihat tangannya. Tangan yang tadinya normal mulai tampak aus seperti dia telah berlatih selama berjam-jam atau bertahun-tahun saat dia mengambil garpu dari piring. Sekarang dia bisa melemparkannya seperti tembakan senjata. Apakah dia benar-benar belajar seni bela diri seperti itu? Penulis hanya menulis apapun yang nyaman. Pahlawan kita dengan cepat menarik garpu itu dari dinding dan merasa cukup puas dengan hasilnya. Dia sekarang yakin bahwa permainan ini mirip dengan Raw karena ada buku seni bela diri. Pasti ada buku sihir juga. Setelah menggeledah seluruh rumah, pemain itu memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Sekarang sudah malam dan sang protagonis telah menghabiskan sepanjang hari mengumpulkan barang. Dan sekarang sedang mencari tempat persembunyian. Pada saat itu, dia melihat sesuatu yang menarik. Salah satu rumah lampunya menyala. Ini bisa berarti ada barang langka di dalamnya. Tapi cahaya itu juga bisa mengindikasikan bahwa tempat persembunyian ini sudah ditempati. Meskipun tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di dekatnya, Tom yakin bahwa orang di sini adalah pemburu hebat atau pemula. Amatiran. Menurutnya, lantai 1 tampak kosong. Ini membuat pahlawan kita percaya bahwa musuh berada di lantai 2. Sion mulai memberanikan diri dengan senjatanya dan keahliannya, Darstar. Karena itu mungkin memberinya kesempatan bahkan jika musuhnya adalah seorang ahli. Dan maka dia mulai menaiki tangga. Sang protagonis bergerak perlahan, busur silang di tangan, siap menghadapi apapun. Baru saat itulah dia menyadari apa yang ada di depannya. Setelah melihat item tersebut dan menyadari bahwa itu adalah sebuah lampu, Sion mulai bertanya-tanya apakah dia sedang berjalan ke dalam jebakan. Baru kemudian dia melihat sebuah pintu di sebelah lampu. Awalnya, sang protagonis tidak yakin apakah dia harus masuk, tetapi pada akhirnya, dia memaksa masuk ke dalam ruangan. Dari tampilannya, ruangan itu tampak kosong. Setelah memeriksa sekali lagi dan memastikan tidak ada orang di sini, Seon ambruk ke tanah karena dia telah berhalusinasi mengira ada musuh di rumah ini. Namun, dia tidak bisa memungkiri bahwa kenyataan dia salah itu sangat melegakan. Baru setelah itu, pahlawan kita menemukan sesuatu di laci. Gamer itu telah menemukan sebuah cincin yang meningkatkan kekuatannya sebanyak 20 poin. Efek yang didistribusikan tampak menarik. Jadi pengguna busur silang itu segera memakainya. Kekuatan cincin itu segera memanifestasikan dirinya. Tiba-tiba, tubuh sang pahlawan tidak terasa seberat sebelumnya, dan berat busur silangnya hampir menghilang. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu terkait peningkatan terbarunya. Dan jadi, untuk memastikannya, dia membuka jendela statusnya. Statistik pemuda itu tidaklah mengesankan. Namun, setelah mempelajari keterampilan seni bela diri, permainan tersebut mengklasifikasikannya sebagai seorang seniman bela diri. Xiaowun cukup senang dengan barang-barang yang telah ia peroleh, karena ia turun ke tanah ini dengan tangan hampa. Sekarang setelah bebas, dia memutuskan untuk menggeledah lantai 1. Tak lama kemudian, dia menemukan item penyimpanan. Ini adalah cincin kedua yang ditemukan sang protagonis di rumah ini. Pengguna perlu memegang item di tangan dan memikirkan subruang lalu menekan cincin itu atau memikirkannya untuk membuka penyimpanan. Kemudian terungkap bahwa inventaris cincin subruang tersebut memiliki penyimpanan terbatas. Dengan itu, protagonis kita segera memanggil subruang. Cincin aneh ini cukup praktis karena membebaskan karakter utama dari membawa semua barang bawaannya. Dia bahkan mulai berharap sesuatu yang mirip dengan cincin ini ada di bumi. Jin Xiaowan mulai memikirkan kehidupan yang akan dia miliki di bumi jika dia bisa kembali dengan keterampilan dan item yang telah dia peroleh dari permainan. Dia kemudian mulai mencari lob pembunuhan untuk melihat apakah ada yang sudah dieliminasi. Pahlawan kita dengan cepat menemukannya. Melihat sekarang tersisa 99 pemain, dia memutuskan untuk terus melakukan farming sampai tersisa 90 penyintas. Tak lama kemudian, setelah menggeledah sisa rumah, pahlawan kita menemukan objek konsumsi dan senjata tersembunyi yang akan cocok dengan keahlian bintang gelapnya. Sekarang, dia dihadapkan pada pilihan apakah akan menghabiskan malam di rumah ini atau meninggalkannya untuk mencari rumah lain. Jelas bahwa orang-orang gila yang bersama pahlawan kita di lobi akan berkeliaran di peta, bahkan di malam hari. Namun, melihat bahwa bertarung adalah satu-satunya cara untuk mencapai 10 besar, bocah kita mulai berharap bisa menemukan lebih banyak lokasi yang bagus. Karena lebih sedikit pemain yang berkeliaran di peta pada malam hari, Sawa memutuskan untuk memeriksa satu lokasi terakhir untuk hari itu. Sambil berjalan, dia menyadari betapa hebatnya cincin kekuatan itu. Karena meski telah bergerak selama berjam-jam, dia tidak merasa lelah sama sekali. Permainan ini tampak cukup realistis, karena meskipun kelelahan telah teratasi, rasa lapar
Lapar dan haus masih menjadi masalah yang harus dihadapi pemuda itu. Karena tidak ada makanan di dekatnya, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menemukannya di rumah pribadi. Tapi tepat saat dia mulai memeriksa peta untuk mencari rumah terdekat, suara binatang tiba-tiba terdengar. Darah sang protagonis membeku di nadinya saat dia menyadari ada sesuatu di belakangnya. Dia segera mulai bergerak dan bersembunyi di balik pohon karena panik karena dia tidak bisa merasakan keberadaan binatang itu. Setelah melihat monster itu, dia menyadari bahwa penampilan makhluk itu terasa familiar. Monster yang kini telah menemukan protagonis kita adalah seekor manusia serigala. Rasa panik menyerang pikiran Siwon saat dia mulai melarikan diri sementara. Binatang itu mencoba membunuhnya. Cakarnya begitu kuat sehingga mereka dengan mudah mencabik-cabik pohon. Kedua binatang itu tampak bekerja sama. Permainan yang seharusnya merupakan pertarungan antar pemain ini ternyata memiliki monster di dalamnya. Seo-won tidak akan pernah keluar dari rumah jika dia tahu makhluk seperti itu ada di peta. Karena dia dulunya berada di 10 besar Rogue, sang protagonis. Mulai berpikir bahwa dia akan menjadi kekecewaan jika dia mengakhiri hidupnya seperti itu. Baru setelah itu dia melihat sebuah rumah di depan. Seo-won berlari secepat mungkin. Dan begitu saja, pahlawan kita akhirnya bersembunyi di dalam rumah. Namun sayangnya, binatang-binatang itu mengikutinya ke sana. Sekarang dalam kesulitan, dia mencoba memikirkan rencana tindakan. Seo memutuskan untuk mengintip keluar sebentar. Setelah melihat monster-monster itu sangat mengandalkan hidung mereka, dia menyadari bahwa mereka pasti sedang melacak baunya. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu, berpikir bahwa itu akan memberinya kemenangan. Dan dengan demikian dia mengarahkan busur silannya ke arah serigala-serigala itu. Setelah membidik anak panahnya dengan hati-hati, sang pahlawan menembakkannya dari dalam rumah. Begitu saja, Seiwon berhasil menembak kepala seekor manusia serigala. Yang pertama dari dua ancaman tersebut telah ditumbangkan. Berkat peningkatan kekuatan, mengisi ulang busur silang menjadi sangat mudah. Tetapi tepat ketika sang protagonis bergegas melakukannya untuk menembak manusia serigala lainnya, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Penembak jitu itu telah ketahuan. Maka dari itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari cakar raksasa monster itu. Namun meski telah berusaha keras, wajahnya tercakar oleh binatang itu. Manusia serigala itu sekarang berada di dalam rumah. Ia segera menerjang manusia itu dengan niat membunuh. Protagonis kita mencoba menembaknya, tetapi monster itu melindungi dirinya sendiri dengan menutupi kepalanya dengan tangannya. Dan begitu saja, pahlawan kita sekarang berada di bawah belas kasihan manusia serigala tersebut. Namun, bahkan ketika semua harapan seakan sirna, dia memanggil subruangnya untuk melawan balik. Dari sana, dia mengeluarkan sebilah pisau. Sang pahlawan kemudian menggunakan keahlian penyergapan bintang gelapnya untuk melubangi dada monster itu. Setelah menembus tubuh serigala yang tebal, pisau itu membentur dinding hingga bengkok. Jin Seaun, yang bertekad untuk bertahan hidup, tidak ingin dikalahkan oleh seorang NPC. Begitu saja, pahlawan kita berhasil memenangkan pertarungan 2 lawan 1. Melihat kedua manusia serigala itu, dia berasumsi bahwa dia akan menemui ajalnya. Pengalaman itu begitu menakutkan sehingga dia mendapati dirinya tidak mampu berdiri tegak. Jika bukan karena belati lemparnya, pahlawan kita pasti sudah dijatuhkan oleh musuh rendahan. Baru kemudian dia melihat sebuah kantong kecil di depannya. Si berasumsi bahwa ini adalah jarahan dari monster. Melihat dia telah mendapatkan makanan dan air, dia menyadari bahwa permainan ini memungkinkannya untuk berburu makanannya. Sang protagonis mulai mempertimbangkan untuk menggeledah rumah ini sambil memakan dendengnya. Dia dengan cepat menemukan baju zirah yang dia bandingkan dengan rompi anti peluru di permainannya. Awalnya, baju zirah itu tampak terlalu besar untuk pahlawan kita yang kurus, tetapi kemudian baju itu menyusut agar sesuai dengan ukurannya yang kecil. Menurut sistem, item ini dikenal sebagai Orculum Cirrus unggulan, yang akan memberikan ketahanan sihir terhadap api dan angin kepada protagonis kita. Seo merasa terkesan karena peralatan ini meningkatkan banyak statistiknya. Pahlawan kita yakin bahwa rumah ini memiliki sesuatu yang lebih untuk ditawarkan. Dia kemudian merasa bingung karena dia merasakan sebuah item meskipun tidak melihat apa-apa. Pemain itu berasumsi bahwa ini adalah objek yang tersembunyi. Dia sepertinya telah menemukan sepotong kain. Setelah memakainya, sistem mengungkapkan bahwa itu dikenal sebagai jubah dewa yang memungkinkan penggunanya menyatu sempurna dengan bayangan saat diam. Melihat bagaimana item ini akan membuatnya tidak terlihat oleh sihir identifikasi dan menyembunyikan kehadirannya, sang protagonis tidak bisa menahan rasa senangnya. Item dewa ini sempurna untuk bertahan hidup karena akan memungkinkan pahlawan kita untuk bergerak menembus malam tanpa diketahui. Maka dari itu, pemuda tersebut memutuskan untuk menguji jubah itu karena dia yakin itu akan membantunya dalam perjalanannya. Siun beruntung menemukan rumah tua ini di tengah hutan karena memberinya item-item hebat di hari keduanya. Kemudian pada malam itu, Siun mulai berasumsi bahwa dia belum bertemu pemain manapun karena fakta bahwa dia telah mendarat di pinggiran peta. Tapi tepat saat itu, teriakan seseorang menarik perhatiannya. Orang ini berlari secepat mungkin dan terluka. Pemuda dengan wajah bekas luka itu menyesal tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan satu item ini karena itu akan memungkinkannya untuk mengalahkan sang magang. Pahlawan kita, di bawah jubah tembus pandannya, memperhatikannya dari tempat persembunyian yang aman. Pemuda yang dimaksud merasa kesal karena telah bertemu dengan seorang penyihir. Orang dengan wajah bekas luka itu sepertinya bukan penyintas yang berpengalaman, dan maka dari itu, protagonis kita yakin bahwa dia bisa melenyapkannya. Jin Seaun kemudian berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah sebuah permainan dan bahwa dia tidak akan mengambil nyawa orang sungguhan. Pada saat itu, kata-kata ajaib diucapkan. Sebuah bola api besar terbang melewati
melewati pahlawan kita. Pemuda dengan wajah terbakar itu ketakutan karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan begitu saja, dia mendapati dirinya terbakar hingga hangus. Awalnya, pahlawan kita mengira dia telah menyaksikan sebuah pembunuhan. Tapi apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya benar-benar terkejut. Si Wong, yang bertanya-tanya tentang identitas si penembak, sekarang yakin bahwa dia berada dalam sebuah permainan karena dia melihat sebuah peti muncul di tempat mayat itu seharusnya berada. Pada saat itu, sang penyihir yang membalas dendam pada pelayan istal yang berani mencuri barang-barangnya lewat tepat di sampingnya. Si topi merah menganggap itu cukup memalukan karena bocah itu tidak mati dengan tenang pada serangan pertamanya. Xiao benar-benar kagum dengan kekuatan jubah ini karena memungkinkannya untuk tidak terlihat bahkan dengan musuh tepat di sampingnya. Sang penyihir yang dikenal sebagai Karen mengklaim bahwa pelayan istal ini seharusnya merasa terhormat telah dibunuh olehnya. Dan dengan itu, dia bergegas memeriksa peti yang telah dijatuhkannya. Pahlawan kita bisa saja dihancurkan oleh penyihir itu karena dia hanyalah seorang pemula, sama seperti pria yang sekarang sudah mati itu. Pengalaman mengejutkan ini membuatnya menyadari bahwa keraguan-raguan akan mengakibatkan ajalnya. Dan maka dari itu, dia membulatkan tekadnya. Jin Sun sekarang akan melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Karen senang dengan item yang dia temukan di peti korban terakhirnya. Baru kemudian dia merasa kaget. Sebuah proyektil berkecepatan tinggi telah menghantam penghalang yang dia pasang di sekeliling dirinya. Karen menyadari bahwa dia terlalu berisik saat memburu mangsanya yang menarik perhatian pemain lain. Seaun memutuskan untuk melakukan tembakan lagi, dan sekali lagi, sang penyihir tidak bisa bereaksi terhadapnya. Jika tidak ada yang dilakukan, penghalang sihir sang penyihir akan hancur. Maka, sementara protagonis kita tetap tenang di tempat persembunyiannya, orang dengan kekuatan api itu mulai panik. Dia mencoba memprediksi arah persembunyian penembak jitu itu dan menembakkan bola api ke arahnya. Sang penyihir kemudian mendesak penembak jitu yang tersembunyi itu untuk keluar dan bertarung seperti pejuang sejati. Respon terhadap gertakan itu datang dalam bentuk pisau terbang. Targetnya adalah penyihir muda yang tidak tahu apa-apa itu, dan sebelum orang ini menyadari apa yang sedang terjadi, penghalangnya hancur berkeping-keping. Chiron, yang sekarang tidak berdaya, mulai semakin panik sambil mendesak musuh untuk keluar. Namun, Silun bertekad untuk tetap bersembunyi dengan baik. Dengan itu, pengguna api memutuskan untuk menggunakan mantra yang kuat. Namun, sebelum dia menyadarinya, sebuah anak panah telah menembus kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan rapalan serangannya sebelum kepalanya hancur oleh penembak jitu yang tersembunyi. Jie Sowon had achieved victory. Pemain yang tereliminasi itu tidak meninggalkan apapun kecuali sebuah peti. Karena merasa tidak bisa mengambil risiko ketahuan, Xiao Wun memutuskan untuk menjara peti itu secepat mungkin sebelum segera pergi. Peti milik penyihir itu memiliki item-item yang luar biasa, termasuk bulungan penyembuh tingkat menengah. Pahlawan kita juga telah memperoleh kalung emas murni yang merupakan lambang Dewan Sihir Escrow yang dia anggap tidak berguna, tetapi tetap dia ambil. Baru setelah itu dia menyadari sesuatu yang menarik di peti lainnya. Xiao telah menemukan item yang dikenal sebagai batu lingkaran yang akan memasang lingkaran sihir di sekitar jantungnya yang akan memberinya mana. Melihat bagaimana dia juga akan mempelajari sihir dari alam lingkaran tersebut, pemuda itu menyadari bahwa item ini bisa mengubahnya menjadi penyihir sejati. Ini juga membuatnya mengerti bahwa ini adalah item yang tidak sempat digunakan oleh pria dengan wajah terbakar tadi. Sowu mulai mengasihani pria ini namun memutuskan untuk menggunakan itemnya dengan senang hati dan kemudian dia memasukkan semuanya ke dalam subruangnya sebelum pergi. Pahlawan kita sekarang akan mencari tempat persembunyian yang bagus untuk menggunakan item baru ini. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menemukan sebuah rumah yang tampak layak. Begitu masuk, batu lingkaran itu segera digunakan. Menurut sistem, proses tersebut yang tidak mengharuskannya melakukan hal lain akan memakan waktu 3 jam dan berpotensi membuat sang protagonis mengalami sedikit rasa sakit dan dimulailah rasa sakit tersebut. Saul melakukan yang terbaik untuk membungkam teriakannya selama 3 jam neraka yang penuh penderitaan murni. Rasanya seolah sistem telah membohongi sang protagonis yang hampir kehilangan kesadaran karena rasa sakit itu. Sean mengerti bahwa sihir lebih sulit dipelajari daripada seni bela diri dan memutuskan untuk memeriksa jendela statusnya. Dari apa yang dilihatnya, bocah itu senang melihat bahwa dia telah memperoleh statistik mana. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk memeriksa jumlah penyintas karena 2 orang telah tewas tepat di depan matanya. Tapi begitu jendela itu terbuka, si penembak jitu yang tersembunyi itu dibuat sangat tercengang. Lebih dari separuh pemain telah tereliminasi. Setelah melihat lot pembunuhan, dia menyadari bahwa banyak penyintas telah tewas di tangan seseorang yang disebut Nam Saguang. Sedikit sebelumnya, Ayan mati-matian mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun sayangnya, orang yang mengejarnya sangat menikmati perburuan itu. Baru kemudian dia tersandung batu. Orang dengan batu raksasa itu jatuh tersungkur ke tanah. Sekarang tidak berdaya, pendekar pedang itu mulai memohon untuk menjadi salah satu dari 90 penyintas yang tersisa. Melihat bagaimana dia tidak ingin orang lain melampauinya, pria itu mulai memohon dari lubuk hatinya yang paling dalam. Namun meski telah berusaha keras, kepalanya telah dihancurkan oleh orang yang pastinya sudah menjadi selebriti di antara pemain lainnya sekarang. Begitu saja, Nam Sagwa meninggalkan tempat kejadian, tidak meninggalkan apapun kecuali peti korban terbarunya. Pada hari ketiga permainan salis ini, 54 pemain telah tereliminasi dalam kurun waktu 1 malam. Pahlawan kita memutuskan untuk menjauh dari Names Age Wang yang telah menyebabkan sebagian besar pembantaian tersebut. Tetapi baru saat itulah dia menyadari bahwa dia mungkin bisa memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke 10 besar. Sang pahlawan mulai bertanya-tanya tentang hadiah yang akan diberikan kepada 10 besar, berteori bahwa dia mungkin diizinkan untuk membawa beberapa item dari game ke dunia nyata. C1 dengan cepat menguasai dirinya saat dia mulai bermimpi besar. Tak lama setelah menyadari bahwa ada pembunuh berantai di antara para
para pemain, dan jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan persiapannya guna berpindah lokasi. Pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah kekuatan yang berdiam di dalam tubuhnya menyadari bahwa dia telah memperoleh buku keterampilan sihir kemarin. Buku yang dimaksud adalah buku sihir bola angin yang memungkinkan penggunanya menciptakan bola-bola angin sesuai dengan kekuatannya. Ia tidak berpikir dua kali sebelum menggunakannya pada dirinya sendiri. Awalnya, sang pahlawan tidak merasakan perbedaan apapun, sampai tiba-tiba mantra mulai muncul di kepalanya. Begitu saja, ia merapalkan kata-kata ajaib untuk mengaktifkan mantra tersebut. Dengan itu, 4 bola angin kecil muncul. Pemuda itu merasa kecewa dengan hasilnya. Karena itulah, ia membuang bola-bola kecil itu. Namun tiba-tiba, bola-bola itu meledak dengan embusan angin yang kuat. Bola-bola kecil yang memberikan serangan dahsyat ini ternyata punya potensi yang sangat berguna. Tapi karena ia telah menghabiskan seluruh mananya untuk satu mantra, sang pahlawan tiba-tiba merasa kelelahan. Seiring berjalannya waktu, zona layak huni di peta mulai menyusut saat sang protagonis terus menjelajahi tepiannya demi menemukan lebih banyak barang. Seo-won mulai berpikir bahwa ia tidak akan menemukan banyak pemain lagi karena jumlah mereka telah berkurang drastis, dan ia ingin segera menjarah sebanyak mungkin sebelum area tersebut mengecil. Namun, ia tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya dari atas, mengamati setiap detail perjalanan pemuda itu. Orang tua tersebut merasa sangat tertarik dan memutuskan untuk terus mengikutinya. Setelah setengah hari, sang pahlawan tiba di sekumpulan rumah lainnya. Namun, apa yang ia lihat di sana membuatnya terpaku. Banyaknya peti yang tergeletak di sana menandakan bahwa pembantaian telah terjadi di tempat ini. Insting pemuda itu kemudian menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghantam pintu di dekatnya dengan bola angin peledatnya. Awalnya, sang pahlawan mencoba menepis firasatnya. Ia pikir ada musuh di dekatnya, namun barulah ia menyadari sesuatu yang menarik. Saat melihat ke dalam rumah, ia menyadari ruangan itu berlumuran darah. Ini berarti tempat itu menjadi tempat berlindung seorang pemain yang terluka. Seo-won takut musuh itu sangat ahli karena mampu bertahan selama ini dalam permainan, namun ia tergoda untuk menghabisinya demi mendapatkan barang-barangnya, mengingat betapa parah cederanya. Namun pada akhirnya, ia segera berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Melihat keselamatan adalah prioritas utamanya. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan sosok berjubah itu telah pergi, pemain tersebut akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia sempat menyembunyikan diri di saat-saat terakhir karena hampir ketahuan. Pria itu merasa sangat kesal karena pahlawan lemah mereka itu akan sangat mudah dibunuh. Dengan itu, ia memutuskan untuk menjarah peti yang tersisa sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, sebuah panah muncul entah dari mana dan menembus tengkoraknya. Saat itulah pemain tersebut menyadari apa yang telah terjadi. Namun sayangnya, sudah terlambat. Begitu saja, jebakan yang dipasang oleh penembak jitu tersembunyi itu bekerja dengan sempurna. Dengan itu, sang pahlawan memutuskan untuk menjarah peti-peti tersebut sebelum menuju ke pinggiran peta. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara yang memuji betapa terampilnya dia dalam situasi seperti ini. Seo-won mulai panik karena ia hampir lengah. Namun, pria tua itu meyakinkan sang pemuda bahwa ia hanya mendekatinya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saat ditanya namanya, pria tua itu menjelaskan bahwa perkenalan tidak ada gunanya karena mereka berasal dari dua realitas yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Jin Seo-won bertemu dengan tipe orang seperti ini di Claude. Dan saat matahari mulai terbenam, pria tua itu bertanya kepada sang pemuda apakah ia pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengamati kemajuan cepatnya dari jauh dan bertanya apakah ia sadar bahwa semua ini bukanlah dunia nyata. Jin Seo-won, yang terkejut karena tidak menyadari keberadaan pria tua itu lebih awal, menyatakan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya di sini dan ada permainan serupa di dunianya. Sosok tanpa nama itu sangat kagum karena menyadari bahwa pemuda di depannya ini benar-benar berasal dari dunia lain. Jin Seo-won dan pria tua itu kemudian menyadari bahwa malam hari ketiga telah tiba. Ketika ditanya tentang ukuran bulan di bumi, sang pemuda baru menyadari bahwa ia tidak pernah memperhatikan betapa besarnya bulan di tempat ini. Ternyata, bulan di realitas Seo-won dan pria tua itu lebih kecil daripada yang ada di sini. Pria tua itu menjelaskan bahwa ia tertarik pada protagonis permainan ini yang berpendapat bahwa mereka berisiko terkena serangan mendadak jika tetap di sini. Maka, sosok tanpa nama itu mengusulkan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman guna melanjutkan percakapan. Saat sang pahlawan meminta jaminan bahwa ia tidak akan dikhianati, pria tua itu mengabaikan pertanyaannya dan mengingatkannya untuk selalu diam. Ia kemudian mulai melompat dari satu pohon ke pohon lain sambil menjelaskan bahwa kesunyian adalah satu-satunya cara mereka agar tidak terlihat. Namun, pria tua itu bergerak sedikit terlalu cepat bagi protagonis kita yang kutu buku. Dan begitu saja, mereka berdua pergi ke lokasi yang berbeda. Saat itu, sang pahlawan tidak tahu seberapa besar pertemuan dengan pria ini akan memengaruhi hidupnya. Kemudian, di tempat lain di peta, saat sudah aman di atas pohon yang tinggi, Seo-won, yang takut jatuh, menjelaskan bahwa dunia modernnya telah menciptakan permainan virtual yang mirip dengan ini. Seo-won mulai bertanya-tanya sudah berapa lama sang tetua memata-matai dirinya, karena ia telah menyaksikan sendiri seberapa cepat ia berkembang. Pria tua itu kemudian menjawab pertanyaan yang dipikirkan sang pahlawan dengan menjelaskan bahwa mereka berdua mendarat di titik yang sama. Awalnya, pria tua itu ingin menghabiskan seluruh pertandingan sendirian dengan damai. Namun, ia akhirnya mengawasi sang pahlawan karena ingin bertanya mengapa dan bagaimana mereka diseret ke sini. Namun setelah mengetahui bahwa pemuda dari dunia modern itu sama bodohnya, pria tua itu kebingungan karena seharusnya ada permainan serupa di realitasnya. Seo-won menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah permainan yang tidak berbahaya dan literal yang tidak merugikan siapapun, dan tidak ada yang tahu mengapa pencipta
permainan ini membawa mereka ke sini. Pria tua itu dengan cepat memahami maksud sang pemuda. Namun, yang membuatnya tertarik, ia mengklaim bahwa permainan ini akan menjadi kesempatan emas bagi seseorang. Menurut sang pahlawan, pemain tidak benar-benar mati di dalam permainan ini, dan hadiah yang dijanjikan untuk 10 besar adalah barang-barang yang telah mereka peroleh di dalam permainan. Pria tua itu mengerti bahwa sang protagonis merujuk pada perlengkapan, seni bela diri, dan keterampilan yang ia kumpulkan dalam perjalanannya. Sowon menjelaskan bahwa tidak seperti pria tua itu yang pasti memiliki kehidupannya mudah. Kekuatan seperti sihir benar-benar bisa mengangkatnya dari kesengsaraan. Mudah untuk melihat bahwa pria tua itu adalah ahli bela diri yang sangat dihormati. Tidak seperti dirinya yang menyedihkan yang melihat permainan ini sebagai cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mudah. Sowon kemudian terkejut dan bergegas menenangkan sang master tanpa nama, yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat percakapan berlanjut, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak tahu cara mengakses peta. Dengan itu, Jin Sowon dan sang master tua menghabiskan sepanjang malam mengobrol saat ia menjelaskan kepada pria tua itu secara rinci bagaimana cara kerja permainan ini. Saat pagi tiba, kaki mereka akhirnya menyentuh tanah. Pria tua itu kemudian meminta maaf kepada sang protagonis karena telah membuang banyak waktunya. Namun, Sowon yang menghargai kisah tentang dunia pria tua itu tidak keberatan karena pihak pria tua itu adalah lokasi teraman yang mungkin. Melihat betapa banyak yang telah ia pelajari tentang permainan darinya, pria tua itu bertanya kepada si pemuda bagaimana ia bisa membalas budinya. Mendengar ini, sang protagonis segera meminta untuk diajarkan seni bela diri milik sang master tua karena itu akan sangat penting bagi tujuannya untuk bertahan hidup sampai akhir. Setelah memikirkannya sejenak, ahli bela diri itu mengejutkan sang pemula dengan menyatakan bahwa hal ini akan rumit. Menurut pria tua itu, Sowon harus bersiap untuk menghadapi ajalnya yang tak terelakkan. Dengan demikian, sang master bertanya kepada sang pejuang muda apakah ia benar-benar siap mengambil risiko sebesar itu. Menurut pria tua itu, kode curang yang memungkinkan ia berhasil dengan cepat akan dibayar dengan harga yang mahal. Jadi, saat ia bertanya apakah sang pemuda siap, Sowon mengingatkannya bahwa dalam permainan ini, kematian yang sesungguhnya tidak ada. Kalau begitu, metode tersebut mungkin saja dilakukan, membuat sang protagonis bersemangat. Sowon menjadi antusias saat pria tua itu menjelaskan bahwa mungkin ada harapan baginya. Dengan itu, sang master memutuskan untuk memeriksa seberapa banyak energi dalam yang dimiliki muridnya. Tapi apa yang ia temukan membuatnya benar-benar terkejut. Anak laki-laki itu sangat lemah, bahkan anjing sang pria tua memiliki energi yang lebih besar darinya. Ternyata Sowon berasal dari realitas tanpa sihir. Dengan itu, sang murid diperintahkan untuk duduk bersila. Semuanya kini telah disiapkan. Pria tua itu menjelaskan bahwa sang pemuda sekarang akan mengalami rasa sakit yang mengerikan dan ia tidak akan mampu bereaksi terhadapnya. Menurutnya, kegagalan untuk menahan rasa sakit itu akan berakibat kematian. Indra sang protagonis telah sangat biasa sampai pada titik di mana udara terasa seperti pisau di kulitnya dan lava di paru-parunya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi saat sang pahlawan diserang oleh sensasi yang tiba-tiba. Sowon mulai berteriak dalam rasa sakit dan penderitaan. Pengalaman ini begitu intens hingga sang pemuda mengira ia akan menemui ajalnya. Namun baru saat itulah hal itu terjadi. Saat ia terjun lebih jauh ke dalam sensasi tersebut dengan indera yang ditingkatkan, ia tiba-tiba melihat dirinya sendiri dan sang master. Meski berteriak di dalam hati, dari luar, pemain tersebut tampak benar-benar tenang. Dan begitu saja, pengalaman itu berakhir. Setelah pengalaman yang mengerikan ini, perut sang pahlawan sangat terganggu. Pria tua itu menjelaskan kepada sang pahlawan bahwa fakta bahwa ia selamat dari metode ini berarti ia memiliki potensi untuk tumbuh. Segalanya sekarang akan berbeda karena pria tua itu telah mengubah aliran ki di dalam tubuh sang pemuda. Sang master kemudian menunjukkan bagaimana muridnya yang ingin mendapatkan kekuatan dengan cepat telah menggunakan sebagian jiwanya sendiri untuk menciptakan gerbang penyerapan. Biasanya, manusia seharusnya hanya bisa menyerap ki dengan bernapas. Namun, gerbang baru ini akan membuat segalanya berbeda bagi sang protagonis. Menurut pria tua itu, daging, pikiran, dan roh yang menyusun manusia semuanya terhubung oleh energi vital. Ia kemudian bertanya pada Sowon tentang apa yang terjadi pada energi ketika seseorang mati. Jadi, sang pemuda berteori bahwa itu lenyap bersama pemiliknya. Menurut orang tua itu, bukan itu masalahnya. Karena energi vital akan terbagi, ini mirip dengan setetes air yang meledak saat menyentuh tanah. Saat mati, energi vital kembali ke alam untuk menjaga siklus kehidupan. Tapi menurut pria tua itu, beberapa orang menganggap ini sebagai pemborosan. Individu-individu ini mulai membunuh untuk mencuri energi vital. Tapi karena kekuatan itu bukan milik mereka, beberapa kehilangan kekuatan sementara yang lain kehilangan nyawa karena kekacauan batin. Dan sekarang pria tua itu telah memberi sang penembak jitu muda kekuatan untuk menggunakan kemampuan gelap ini. Sowon menyadari bahwa ia bisa saja benar-benar mati sementara pria tua itu menjelaskan bahwa ia berbeda dari yang lain karena ia akan menyerap menggunakan gerbang yang terbuat dari jiwa. Sang master juga telah memelintir tubuh sang pemuda yang kekurangan energi dalam untuk menjadikannya wadah sempurna bagi chi yang diserap. Sowon segera menebak bahwa pria tua itu memberinya teknik mematikan seperti itu karena keadaan permainan. Sosok tanpa nama itu menyadari hari itu bahwa bahkan setelah mati, energi para pemain tetap berada di tempatnya. Teknik ini, yang dianggap jahat karena mengharuskan pembunuhan, sebenarnya sangat sempurna untuk lingkungan permainan ini. Menurut pria tua itu, jika sang protagonis muda terus membunuh untuk bertahan hidup, ia akan menjadi sangat kuat di akhir permainan. Dan dengan demikian, sang master memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada muridnya. Pada saat itu, Jin Sowon menuntut untuk mengetahui nama pria yang telah memberinya hadiah besar ini. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai abadi yang tenang, Jang Dochin, dan mengungkapkan
nama teknik terlarang itu adalah teknik energi dalam tanpa batas. Dan saat sang pahlawan mengklaim ia berada di kedalaman abadi sang immortal, pria ini menasihatinya untuk bekerja keras agar secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Dochin kemudian membuka peta yang cukup berguna yang ditunjukkan sang gamer padanya. Pada akhirnya, pria tua itu menegaskan kepada sang pemuda bahwa ia akan menantikan pertemuan mereka berikutnya. Dan begitu saja, sang immortal melanjutkan perjalanannya. Tidak mengherankan bagi sang penembak jitu tersembunyi melihat sang master menghilang dengan cepat. Ini membuatnya mendambakan teknik yang memungkinkannya menggerakkan tubuh dengan lebih mudah. Dengan itu, Seo-won memutuskan untuk fokus pada permainan dan menuju pinggiran zona yang diizinkan. Karena kecepatannya yang luar biasa, sang master membuat sang pemuda dan dirinya sampai ke pusat dalam sekejap. Namun sekarang sendirian, sang pemuda harus berjalan selama setengah hari untuk kembali ke pinggiran peta yang sangat luas ini. Pemain itu kemudian melihat sebuah rumah dengan lampu menyala di dalamnya. Ini bisa berarti tempat ini benar-benar kosong atau menampung seorang pemula tanpa pengalaman. Meski begitu, Seo-won menyerbu maju karena ia bertekad untuk menaklukkan rumah ini. Sang pahlawan diam-diam memasuki tempat itu. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menyelinap tanpa mengeluarkan suara. Dan begitu saja, sang protagonis yang lega memadamkan cahaya lentera. Namun, ia tidak bisa menahan rasa kecewa. Meskipun aman, rumah ini hanya menawarkan beberapa makanan dan gulungan penyembuhan kecil. Seo-won kemudian menyadari bahwa ia tidak bisa beristirahat tadi malam karena menghabiskannya dengan berbincang bersama sang master. Jadi ia memutuskan untuk tidur sebentar. Dengan itu, pemain kita menikmati tidur malam yang tenang. Hari kelima permainan tiba dengan cepat. Sang pahlawan sedang menikmati beberapa menit sisa tidurnya. Barulah suara langkah kaki terdengar. Sosok yang sedang tidur itu terbangun kaget saat mendengar suara di dalam rumah. Seorang musuh kini telah mencapai tempat persembunyiannya. Seo-won, yang grogi karena bangun kesiangan, bergegas meraih panahnya. Pada saat itu, sang pejuang membuka pintu, berniat untuk beristirahat di rumah itu, hanya untuk menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Saat membuka pintu, pejuang itu melihat panah mengarah padanya. Pemuda itu segera melepaskan tembakan, tetapi samurai itu cepat dan berhasil memotong panah tepat pada waktunya. Melihat rumah ini sudah berpenghuni membuat sang pejuang sangat kesal. Pada saat itu, sang pahlawan menyerangnya dengan pisau lemparnya. Samurai itu, yang terus menyerbu maju meskipun terluka, mengkritik lawannya karena berani menggunakan senjata tersembunyi. Baru saat itulah ia dicengkeram kepalanya. Pria itu kemudian dibanting dengan kejam ke tanah. Seo-won kemudian dengan cepat menendang pedang dari tangannya. Sang pahlawan sangat kesal karena mimpi indahnya telah diganggu oleh orang yang kini memohon nyawanya. Pejuang itu menyerahkan semua barang miliknya kepada sang protagonis dan mulai mengeluh tentang betapa sulitnya bertahan hidup. Tapi sang penembak jitu muda itu tidak peduli dan tanpa ampun menusuk kepala samurai tersebut. Begitu saja, pejuang yang dikenal sebagai Xiolong menemui ajalnya di tangan Jin Seo-won yang juga berjuang untuk bertahan hidup dalam permainan. Setelah pembunuhan terbarunya, sang pahlawan memperhatikan sesuatu yang menarik karena peti yang ditinggalkan oleh samurai itu memiliki semacam aura hijau di sekelilingnya. Sang protagonis dengan cepat mengenalinya sebagai energi yang dimaksud sang master. Bahkan darah di jarinya pun memiliki energi ini. Sang pahlawan kini bersentuhan dengan apa yang disebut Qi. Pada saat itu, proses penyerapan mulai terjadi. Seo-won merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui nadinya saat ia merasakan energi vital untuk pertama kalinya. Energi yang diserap dari satu orang membuat sang protagonis merasa sangat ringan dan dipenuhi kekuatan. Melihat ini, ia bergegas memeriksa jendela statusnya. Seo-won kini memiliki statistik energi internal, memperoleh 20 poin yang kini bergerak. Ini membuatnya merasa lebih bersyukur atas hadiah dari pria tua itu dan bertekad untuk mendapatkan lebih banyak energi, bahkan tanpa mengotori tangannya. Sang penyintas kemudian memutuskan untuk memeriksa berapa banyak pemain yang tersisa dalam permainan. Namun saat membuka log pembunuhan, ia sangat terkejut. Pada hari kelima, total 76 pemain telah tereliminasi. Pada saat itu, sesuatu berubah di layar. Jumlah penyintas baru saja berubah dari 24 menjadi 23. Nam Saguang dengan seni bela dirinya berhasil membunuh seseorang bernama Calvert Stapen. Di tempat lain di peta, seseorang akan menemui ajalnya. Namun sebelum meninggal, pemain itu mengucapkan nama pembunuhnya. Begitu saja, tidak ada yang tersisa darinya kecuali peti barang-barangnya. Nam Saguang merasa kecewa karena pemain yang menyerang lebih dulu ternyata sangat lemah. Kesal dengan semua ini, ia memutuskan untuk memeriksa log pembunuhan. Hanya 22 pemain yang tersisa dalam permainan. Entah mengapa, nama protagonis kita yang muncul di log pembunuhan tambah akrab bagi sang ahli bela diri. Sementara itu, sang protagonis sendiri memutuskan untuk menghindari Nam Saguang dengan segala cara. Ia tahu betul bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan melawannya, mengingat betapa ia berjuang keras hanya untuk membunuh orang rendahan. Dengan itu, sang pahlawan memutuskan untuk menjarah rumah sebelum peta menyusut lebih jauh. Melihat sang samurai hanya meninggalkan jarahan biasa, aman untuk berpikir bahwa ia bisa memenangkan pertarungan jika memiliki barang yang lebih baik. Sang pahlawan memutuskan untuk menghilang ke alam liar sampai jumlah pemain berkurang lebih banyak lagi. 7 hari telah berlalu sejak saat itu. Seo-won menyadari betapa besar keberuntungannya di awal permainan. Selama 7 hari itu, semua jarahan yang ia peroleh dari berburu bisa dianggap benar-benar tidak berguna. Dan karena penembak jitu tersembunyi itu bersembunyi di pinggiran peta dan selalu berpindah-pindah, ia terhindar dari pertemuan dengan musuh lain. Pada hari ke-12 permainan, Seo-won mulai bosan terus-menerus memakan dendeng. Sekarang di depan seekor beruang, ia mulai memikirkan bagaimana hanya ada 20 pemain tersisa dalam permainan. Begitu tangannya keluar dari penghalang, ia merasa seolah lumpuh. Sang pahlawan, yang akan membeku di luar zona, mulai berpikir tentang bagaimana semua pemain
yang tersisa bersikap hati-hati dan bagaimana orang gila itu adalah satu-satunya yang membunuh. Pada saat itu, sang pemuda memperhatikan sesuatu yang menarik. Saat melihat awan kecil besar yang terbentuk di atas area terdekat, Sowon menyimpulkan bahwa ada pertarungan besar yang sedang berlangsung. Orang gila itu hampir kehabisan napas. Sekelompok pemain kuat telah bersatu untuk menemukan dan menjatuhkan Nam Saguang. Pemain itu merasa cukup menyedihkan bagi mereka semua untuk mengeroyok satu anak seperti dia, tetapi senang karena mereka menghemat usahanya untuk memburu mereka. Nam Saguang kemudian bertanya kepada mereka yang mengejar nyawanya apakah mereka sudah bersiap untuk mati sebelum datang ke sini. Dan begitu saja, anak itu melompat ke udara. Awalnya, para pemain berasumsi bahwa target mereka mencoba melarikan diri. Tapi saat itu juga, anak itu mencengkeram tengkorak salah satu dari mereka dan memecahkannya dengan sangat mudah seperti balon. Ini membuat semua orang lainnya sangat ketakutan. Nam Saguang kemudian memutuskan untuk menjatuhkan pemain kedua. Dalam sekejap mata, orang gila itu mulai merobek jalan melewati banyak pemain. Pertempuran ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai pertarungan. Bahkan, seseorang bisa menggambarkannya sebagai pembantaian total, melihat bagaimana para pemain dibantai kiri dan kanan. Log pembunuhan membuatnya jelas bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukan, Nam Saguang akan menjadi juara yang tak terbantahkan dari permainan ini. Sementara itu, sang protagonis yang terkejut menyaksikan dengan ngeri saat orang gila itu mulai menambahkan lebih banyak nama ke KDA-nya. Melihat ini, sang pahlawan mulai berpikir bahwa Nam Saguang pasti menggunakan semacam kode curang. Pada akhirnya, pemain lemah, tidak bisa berbuat apa-apa melawan pemuda yang begitu kuat. Ia sangat kesal karena terpaksa berlumuran darah kental musuh-musuhnya. Dengan itu, orang gila itu memutuskan untuk mencari tempat di mana ia bisa membersihkan diri. Beberapa waktu telah berlalu dan sekarang sudah malam. Seseorang tiba di tempat kejadian. Sosok bertelinga runcing mengenali tongkat berdarah itu sebagai milik rekannya. Melihat ini, sang peri bersumpah atas nama Escrow untuk membalas dendam rekannya yang gugur, Elizabeth. 89 dari 100 pemain telah menemui ajal mereka. Sang pahlawan hanya harus menunggu satu kematian lagi untuk masuk ke 10 besar. Ia juga menyadari bahwa ia perlu mendapatkan perlengkapan yang lebih baik jika ingin memiliki kesempatan melawan Nam Saguang yang sangat kuat. Sang pemuda kemudian melihat sebuah rumah besar yang akan ditelan oleh zona terlarang besok pagi, jadi ia bergegas ke sana, mengklaim itu sebagai tempat terakhir di mana ia bisa bertani dengan tenang. Sowon diam-diam membuka pintu untuk memeriksa apakah ada orang di dalamnya. Sang pahlawan kagum dengan bagian dalam rumah besar itu. Tidak seperti rumah-rumah kecil yang pernah dikunjunginya, ia sekarang berada di bangunan yang sangat besar dan didekorasi dengan baik. Ia kemudian menemukan zira penjaga kerajaan yang mengharuskannya memiliki kekuatan 110 untuk memakainya. Sowon, yang memiliki kekuatan menyedihkan 30, tidak punya pilihan selain meninggalkan barang kuat tersebut. Saat ia terus mencari di rumah besar itu, ia melihat barang menarik lainnya. Sang pahlawan telah memperoleh ramuan wawasan yang memungkinkannya meningkatkan energi dalamnya dan memiliki waktu reset 3 jam. Barang ini membuat sang pahlawan kagum dan bertanya-tanya apakah rumah besar ini hanya berisi barang-barang luar biasa untuk bijarah. Ia bahkan menemukan buku seni bela diri berjudul Rahasia Tinju Tak Terhancurkan. Dan tepat saat sang penembak jitu mulai berpikir bahwa barang-barang ini mengharuskannya untuk bersembunyi di suatu tempat seperti lingkaran batu, ia tiba-tiba menginjak sesuatu yang kosong. Sowon merasa tertarik. Ia kini telah menemukan pintu masuk ke gudang dimensi. Namun tepat saat ia hendak masuk, ledakan besar tiba-tiba terjadi. Dan sebelum sang protagonis bahkan bisa menyadari apa yang sedang terjadi, ia secara naluriah melemparkan dirinya keluar jendela. Sang pahlawan kesulitan mengikuti apa yang sedang terjadi. Namun, ia berhasil melarikan diri, terlempar ke semak-semak di detik terakhir. Dan begitu saja, Sowon jatuh ke semak-semak dekat rumah besar itu. Ini cukup membingungkan karena Sowon telah memastikan tidak ada yang melacaknya. Baru saat itulah ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sang pahlawan mengenali penyihir di depannya sebagai orang yang ia lihat di lobi. Penyihir itu menunjukkan bahwa targetnya benar-benar memperoleh hadiah yang mengesankan hanya dengan keterampilan karena ia selamat dari ledakan tersebut. Dan saat ia mulai melayang, sang peri berjanji bahwa ia tidak akan pernah melupakan nama Nam Saguang. Sang pemuda mendesak sang pesulap untuk berhenti melebih-lebihkan diri sendiri dan bicara besar. Nam Saguang mendesak musuh yang terbang ini untuk memulai pertarungan karena ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Seperti yang ditunjukkan sang peri, pemuda itu tidak akan lama tetap sombong. Ia tidak bisa tidak merasa terhibur dengan sikap musuhnya. Sementara itu, Jim Sowon benar-benar terkejut melihat Nam Saguang yang maha kuat yang melenyapkan banyak pemain ternyata cukup mudah. Penyihir itu menganggap pemuda itu agak sombong dan memutuskan untuk merendahkannya seketika. Sang pahlawan lemah tidak punya pilihan selain menonton kedua raksasa itu bertarung. Pada saat itu, sosok yang dikenal sebagai Escrow memanggil petir. Ia mulai menyalurkan petir untuk melancarkan serangannya. Begitu saja, seniman bela diri muda itu tidak punya pilihan selain menghindari serangan yang datang dari atas. Sang penyihir muak karena seniman bela diri itu terus menghindar dan mendesaknya untuk menyerang balik, persis seperti yang dilakukannya pada Elizabeth. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup pemuda berbakat itu bertemu dengan seseorang yang sekuat elf tersebut. Sang penyihir merasa sangat kesal dengan pemuda yang terus menghindari serangannya, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan salah satu jurus khususnya untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Seketika itu juga, badai petir dilepaskan ke arah seniman bela diri itu. Nam Saguang merasakan bahwa
satu sambaran petir saja bisa membuatnya tersingkir dari permainan. Meski begitu, ia tetap tenang dan berusaha sebaik mungkin menghindari semua serangan yang datang. Dengan mengatakan hal itu, sang petarung melompat setinggi mungkin. Sang penyihir terkejut karena meskipun melayang tinggi ke udara, Namsagong berhasil menutup jarak di antara mereka. Setelah itu, seniman bela diri muda tersebut bersiap untuk melancarkan serangan pemungkas. Sang penyihir menegaskan bahwa kekuatan murni saja tidak mungkin bisa menembus penghalang sihirnya sebelum menebas pemuda itu hingga terbelah menggunakan tongkatnya. Awalnya, tampak seolah pemain terkenal itu akhirnya menemui ajalnya. Namun, tiba-tiba sosoknya menghilang. Sang penyihir sadar bahwa ia baru saja menghabisi sebuah ilusi. Saat itu, sesuatu menarik perhatian sang penonton. Xion kagum dengan kekuatan elf itu yang mengungguli pria gila itu dan betapa ia sebenarnya cukup kuat untuk menghentikan kereta. Escrow berteori bahwa lawannya pasti telah melarikan diri di luar jangkauannya, melihat item pendeteksinya tidak bisa melacaknya. Dengan mengatakan hal itu, sang elf bersumpah dengan lantang bahwa ia akan mencabut nyawa seniman bela diri muda itu saat mereka bertemu kembali. Sementara itu, pemuda yang dimaksud berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk pertemuan mereka berikutnya, Namsagong bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terkejut seperti hari ini dan akhirnya akan mengakhiri hidup sang penyihir. Namun, prioritas utama seniman bela diri muda itu saat ini adalah melarikan diri untuk beristirahat. Setelah pertarungan, sang penyihir kembali ke tanah dan mulai mengamati area tersebut dengan tenang. Namun, ia gagal melihat pahlawan kita karena jubah sihirnya. Seedin kemudian berteori bahwa baik penyihir maupun seniman bela diri yang kuat itu tidak akan kembali ke lokasi pertarungan dalam waktu dekat. Begitu saja, ia berhasil menemukan apa yang ia cari. Sekarang, di depan pintu masuk gudang, Saun mulai berfantasi bahwa tempat itu dipenuhi barang-barang penting dan harta karun yang luar biasa. Dari kelihatannya, tangga menuju ke bawah. Namun, melihat tidak ada seorang pun yang tampaknya telah menjelajahi gudang ini, pahlawan kita memutuskan untuk menjadi yang pertama masuk. Lampu yang ia curi dari salah satu rumah ternyata cukup berguna. Jadi, setelah mencapai ujung tangga, ia pun menggantungnya. Saun kini telah mencapai area penyimpanan makanan. Hal ini membuatnya cukup kecewa karena ia berharap menemukan barang berharga hanya untuk menemukan makanan. Perutnya yang kelaparan, yang selama ini hanya diisi dendeng menjijikan, tidak begitu kecewa. Jadi, setelah 1 jam, pahlawan kita akhirnya menghabiskan makanannya. Pemuda Korea itu sebenarnya ingin makan nasi dengan makanan ini. Namun, ia tidak bisa terlalu pemilih. Setelah merasa puas, ia melihat buku seni bela diri yang baru saja ia dapatkan. Melihat buku ini membahas tentang seni bela diri punah yang diciptakan oleh pria yang dihina karena ingin menyempurnakan seni tinju. Saun merasa agak kecewa. Namun, seperti halnya makanan, sang penyintas tidak bisa terlalu pemilih dengan keterampilannya. Setelah mempertimbangkannya, sang protagonis memutuskan untuk mengonsumsi ramuan itu sebelum mencoba menguji seni bela diri barunya. Awalnya, pemuda itu ragu karena pengalaman pertamanya dengan batu lingkaran sangat menyakitkan. Namun obsesinya akan kekuatan membuatnya meminum ramuan itu sekaligus. Begitu saja, proses pun dimulai. Saun bisa merasakan mana melonjak ke dalam tubuhnya, namun menganggapnya jauh lebih sedikit dibandingkan energi yang ia serap sebelumnya. Karena kekuatan ramuan itu, Saun kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya selama 3 jam. Dan setelah menunggu lama, ia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Sang penembak jitu, yang harus menunggu selama 3 jam, merasa kelelahan. Orang yang bersembunyi di hutan selama 7 hari itu bersyukur bisa selamat dari pertarungan antara seniman bela diri gila dan penyihir hebat tersebut. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya pergi tidur. Begitu saja, hari yang panjang akhirnya berakhir. Sekarang sudah hari ke-13. Saat fajar menyingsing, pahlawan kita membuka pintu jebakan gudang. Ia tidak terkejut melihat dirinya berada di samping area terlarang dan memutuskan untuk memeriksa catatan pembunuhan. Sekarang hanya tersisa 10 penyintas dalam permainan. Namun pada saat itu, pemuda itu menyadari sesuatu yang menarik. Menurut sistem, pria tua baik hati dari sebelumnya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Saun berteori bahwa gurunya, yang tahu bahwa kematian tidak ada di alam ini, pasti telah mencoba metode pelatihan yang gila. Pahlawan kita menganggap ini sebagai satu-satunya penjelasan logis dan kecewa karena ia hanya masuk ke 10 besar karena kematian sosok abadi tersebut. Jubahnya kemudian tersangkut di area terlarang. Melihat peta semakin mengecil, pahlawan kita memutuskan untuk segera bergerak sebelum tertelan oleh zona terlarang. Dengan mengatakan hal itu, sang penyintas melanjutkan perjalanannya. Saun berencana menghindari pertarungan sebisa mungkin. Bagi seseorang selemah dirinya, ini adalah cara teraman untuk menaiki papan peringkat. Tiba-tiba, pahlawan kita merasakan sesuatu datang. Xion menghindari serangan maha dahsyat itu di detik terakhir. Bola api raksasa ini hampir saja mengejutkannya. Hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, melihat ia diserang dengan sihir. Dan ternyata, apa yang ia takutkan adalah kenyataan. Manusia itu sekarang berada di depan Saun, sang penyihir hebat. Sang elf entah bagaimana merasa kecewa karena item pendeteksinya tidak menemukan seniman bela diri gila itu, melainkan seorang penembak jitu tanpa nama. Saun bersalah karena ia begitu terpikat oleh kecepatan barunya setelah menyerap energi hingga ia lupa untuk waspada. Sang elf kemudian bertanya kepada manusia itu apakah ia tahu keberadaan Namsagong. Sang penyihir menyatakan bahwa penembak jitu itu akan dihabisi jika ia gagal menjawab pertanyaannya, tetapi ia tidak tahu bahwa targetnya lebih dekat dari yang diantisipasi. Sang penyihir menjelaskan kepada pemuda itu bahwa ia hanya akan mengampuni nyawanya jika ia memberitahunya keberadaan targetnya. Namun penembak jitu tanpa nama kita menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengetahui lokasi seniman bela diri gila itu. Baru kemudian pemuda itu melihat sesuatu yang menunjukkan
mengejutkan. Tepat saat sang elf hendak menghabisinya, sesuatu datang dari atas. Begitu saja, pemuda itu berbenturan dengan penghalang sihir sang penyihir hebat. Es Crow tertangkap basah. Nam Sagong, yang telah pulih sepenuhnya, menunjukkan bahwa sang penyihir pasti kehabisan mana. Protagonis kita terkejut melihat seniman bela diri jenius itu muncul entah dari mana. Setelah itu, Nam Sagong memutuskan untuk menghabisi targetnya dan dengan sekali pukulan, ia menghancurkan penghalang sihir tersebut. Es Crow mengejek kekuatan seniman bela diri itu dan menjelaskan bahwa serangan semacam itu tidak mungkin bisa melukainya. Namun tiba-tiba ia mulai berdarah. Nam Sagong bertanya kepada sang elf apakah ia familiar dengan Diangi. Di antara seni tersebut terdapat satu yang bernama Suging, dan salah satu dari sedikit orang yang menguasainya terkejut karena terpaksa menggunakannya. Nam Sagong menjelaskan bahwa Es Crow seharusnya merasa terhormat menjadi pemain pertama yang merasakan teknik ini. Begitu saja, pita suara milik makhluk bertelinga lancip itu robek. Sekarang tidak dapat berbicara, sang penyihir hebat tidak akan bisa merapalkan mantra sihirnya. Menurut makhluk kecil itu, sang elf bisa saja dengan mudah menjadi salah satu penyintas terkuat dalam permainan jika ia tidak mengganggunya. Merupakan keajaiban bagi protagonis kita yang lemah untuk melihat Nam Sagong menyergap sang penyihir. Jadi ia memutuskan untuk segera melarikan diri. Sementara monster-monster itu sibuk satu sama lain. Meski begitu, Seaun tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pertarungan. Pada saat itu, sang penyihir hebat ditusuk di bagian perut. Aman untuk mengatakan bahwa ia sekarang berada sepenuhnya di bawah belas kasihan seniman bela diri itu. Menyaksikan penyihir hebat yang tak tersentuh dipermalukan oleh seniman bela diri adalah tontonan yang memikat. Namun saat melihatnya, hanya satu pemikiran yang terlintas di benak protagonis kita, menumpulkan semua emosi lainnya. JN Seaun mulai bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya sendiri akan tumbuh jika ia menyerap energi kehidupan dari kedua titan ini. Rasa lapar dan obsesinya akan kekuatan kini menguasai dirinya. Nam Sagong mulai mengejek sang elf yang sombong karena dikalahkan seperti ini dan menertawakannya karena bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya. Es Crow, yang tenggorokannya hilang, benar-benar tidak bisa berbicara. Namun, ia memberitahu seniman bela diri itu tentang murid favoritnya, Elizabeth, yang telah ia bunuh melalui telepati. Menurut sang penyihir, Elizabeth, yang merupakan murid favoritnya, ditolak oleh masyarakat dan universitas karena gendernya. Namun saat sang elf meracau tentang penyesalannya, Nam Sagong mengklaim bahwa ia pasti berpakaian seperti pria karena ia tidak ingat pernah membunuh seorang gadis. Dengan mengatakan hal itu, segalanya sudah siap untuk akhirnya menjatuhkan seniman bela diri tersebut. Pria di arena kematian itu gagal memahami apa yang ingin disampaikan, tetapi protagonis kita segera menyadari ada yang salah. Seaun menatap ke langit. Cahaya oranye menerangi biru di atas. Dari surga, sebuah meteor turun ke peta. Menurut seniman bela diri muda itu, ini seharusnya mustahil karena ia telah mengambil kemampuan sang penyihir untuk merapalkan mantra. Jadi, Es Crow mengungkapkan bagaimana sebagai penyihir hebat, ia bisa mengorbankan mana dan kekuatan hidupnya untuk merapalkan Armageddon, mantra terakhir. Begitu saja, seniman bela diri yang kuat itu mulai berlari menyelamatkan hidupnya, merasa bahwa sang elf akan membawanya ke liang kubur bersamanya. Pahlawan kita yang lemah melakukan hal yang sama dan menyesal tidak segera melarikan diri dari tempat kejadian lebih awal. Pada akhirnya, Es Crow senang bisa bertemu Elizabeth sekali lagi, dan ia berharap untuk satu kesempatan lagi melihatnya. Sang penyihir hebat akhirnya meninggal dunia, meninggalkan peti yang berisi barang-barangnya. Pada saat itu, meteor akhirnya menghantam tanah dan menyebabkan kerusakan besar. Seorang elf memperhatikan ledakan raksasa dari jauh. Menurut pria itu, hanya ada satu individu yang memiliki kekuatan untuk menggunakan sihir sedestruktif itu. Setelah ledakan, pahlawan kita berada dalam kondisi kritis karena ia tidak segera melarikan diri akibat rasa laparnya akan kekuatan hidup. Meski begitu, ia menolak untuk menemui ajalnya. Seaun sekarang menggunakan gulungan penyembuh yang telah ia kumpulkan untuk merawat dirinya kembali sehat. Kali ini, ia berhasil lolos dari cengkeraman kematian berkat ramuan yang telah dikonsumsinya. Melihat luka-lukanya hilang, tetapi rasa sakitnya masih ada, penembak jitu itu memutuskan untuk menggunakan lebih banyak gulungan penyembuh. Setelah menggunakan beberapa, ia akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk bernapas secara normal. Bencana ini telah menguras habis persediaan barang penyembuh protagonis kita. Sion kemudian memutuskan untuk melihat catatan pembunuhan. Karena mantra terakhir dari mendiang penyihir hebat itu, pahlawan kita sekarang tidak akan bisa menyerap energi hidupnya. Namun yang mengejutkan, Nam Sagong tampaknya selamat karena namanya tidak disebutkan dalam catatan pembunuhan. Hanya saat itu telinganya mendengar seseorang memohon bantuan. Sion diam-diam pergi untuk memeriksa sumber tangisan tersebut dan begitu saja, ia menemukan sumbernya. Pahlawan kita yang lemah, terkejut dengan apa yang dilihat matanya. Seniman bela diri yang kuat itu hampir mati dan tidak bisa menggunakan gulungan penyembuh sendiri. Bahkan Nam Sagong tidak bisa menghindari meteor yang dipanggil oleh sang penyihir hebat karena ia sekarang kehilangan kedua lengannya, membuatnya tidak bisa menggunakan gulungan penyembuh. Pada saat itu, pemuda itu melihat seseorang di dekatnya dan memohon padanya untuk menggunakan gulungan itu untuknya, hanya agar orang ini mengenalinya sebagai Nam Sagong. Melihat ia telah terbongkar sebagai pemain terkuat, seniman bela diri itu merasa ngeri. Seaun menjelaskan bahwa ia penasaran dengan barang-barang yang membuat Nam Sagong menjadi yang terkuat dan betapa mengejutkannya melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Seniman bela diri itu kemudian menjanjikan protagonis kita untuk membuatnya menjadi pemenang permainan dengan imbalan bantuan dan mencoba membujuknya bahwa bantuannya sangat penting. Namun, sang penyintas hanya bisa fokus pada barang-barang seniman bela diri itu serta energi hidupnya karena ia yakin itu akan membuatnya menjadi juara besar permainan. Sementara Nam Sagong mengklaim bahwa sebagian besar jarahannya tidak berasal dari permainan. Jie Sion kemudian memperkenalkan dirinya kepada orang yang akan ia habisi. Pada akhirnya, Nam Sagong mengakui
mengakui kekalahan, tetapi dengan napas terakhirnya, ia bersumpah tidak akan pernah melupakan nama orang yang telah menyakitinya. Begitu saja, pemain terkuat dalam permainan itu ditusuk di kepalanya. Pahlawan kita merasa aneh karena ia baru saja membunuh seseorang yang terlihat cukup muda. Pada saat itu, proses mulai terjadi. Tubuhnya mulai meminum energi kehidupan. Sang penembak jitu benar-benar kagum dengan banyaknya energi yang ada. Nam Sagong pasti dipenuhi dengan energi kehidupan karena protagonis kita mendapati dirinya dipenuhi dengan chi yang luar biasa. Pada saat itu, catatan pembunuhan diperbarui. Semua diberitahu bahwa hanya 8 penyintas yang tersisa dalam permainan dan bahwa Nam Sagong telah menemui ajalnya di tangan Jie Ension. Sang pemanah dengan cepat menyadari bahwa karena sang kucing telah pergi, tikus-tikus akhirnya akan keluar untuk bermain. Setelah menyerap energi kehidupan dalam jumlah yang gila, Sion tidak menganggap dirinya tak terkalahkan. Pahlawan kita kemudian melihat peti korban terbarunya di dekatnya. Melihat betapa banyak energi internal yang ia terima, sang protagonis yakin bahwa peti itu berisi jarahan manis. Dan setelah membukanya, ia tidak kecewa sama sekali. Faktanya, pahlawan kita merasa cukup puas. Seaun telah memperoleh banyak cincin yang meningkatkan kelincahan, kekuatan, stamina, serta ketahanan sihirnya. Dengan itu, ia tidak menganggap seniman bela diri gila itu cukup pembohong, karena ia mengklaim tidak menggunakan peralatan meskipun telah menemukan semua cincin hebat ini. Pada saat itu, protagonis mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi, ia segera memanggil jendela statusnya. Seaun senang melihat semua statnya telah tumbuh banyak dengan ketahanan sihir yang bahkan mencapai 90. Dan dengan itu, pahlawan kita sekarang yakin bahwa ia akan menjadi juara permainan. Peti itu juga berisi banyak buku seni bela diri yang tidak bisa dipelajari protagonis karena harus ada kondisi yang terpenuhi sebelum melakukannya. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian sang penembak jitu yang kini kuat. Ia menyadari bahwa seorang musuh kini mendekat. Namun saat itu, seseorang melepaskan mantra api ke arahnya. Jie Ension terkena langsung dengan ledakan api yang kuat. Sang prapal mantra mengkritiknya karena lengah saat mengumpulkan barang. Ia bahkan mengklaim bahwa Seaun pasti sangat beruntung karena seseorang yang bisa terjebak oleh serangan kejutan seperti itu memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghabisi Nam Sagong. Namun yang sangat mengejutkan sang penyihir, targetnya tetap berdiri bahkan setelah terkena apinya. Berkat 90 poin ketahanan sihirnya, sang penembak jitu menjadi sangat kuat sehingga mantra semacam itu tidak lagi bisa melukainya. Dan dengan itu, ia mulai bergerak. Sekarang didekati dengan kecepatan berjalan, sang penyihir mulai panik dan mengancam akan melepaskan mantra yang lebih kuat. Dengan itu, sang penyihir mulai menyalurkan sihirnya untuk melepaskan serangan yang kuat. Namun, menurut protagonis kita, ini tidak akan ada gunanya. Begitu saja, sang penembak jitu terus berjalan bahkan setelah menerima ledakan api yang besar. Sekarang tibalah saatnya untuk melancarkan serangan balik. Sion memutuskan untuk menggunakan seni bela diri pertamanya. Untuk memukul lawan, ia menggunakan tinju penderitaan lurusnya. Pukulan itu begitu kuat hingga lawannya mulai batuk darah sebelum terpental ke pohon di dekatnya. Setelah melihat betapa besar daya tembaknya meningkat, sang pemuda yang terkejut memahami bahwa kekuatan output seni bela diri sangat bergantung pada energi internal. Dan dengan itu, hanya dari satu serangan, jumlah penyintas berkurang 1. Saat ia menyerap energi korban terbarunya, Sion mulai memikirkan bagaimana ketahanan sihirnya yang sebesar 90 pasti melindunginya dari mantra tingkat menengah. Melihat seniman bela diri jenius itu dieliminasi, semua penyintas yang tersisa sekarang akan menunjukkan diri mereka. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi pahlawan kita untuk menyadari bahwa ia menghadapi malam yang berat. Dan dengan itu, ia mulai bergerak lagi. Dengan peningkatan barunya, Jie Ension telah memperoleh kecepatan yang mirip dengan pria tua yang sangat ia hutangi budi. Setelah bergerak selama 60 menit, pahlawan kita berhenti sejenak untuk mengintai area tersebut. Ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang mendesaknya untuk keluar, Seaun terkejut melihat ada pemain yang benar-benar berteriak seperti itu di tengah alam liar. Pria bermulut besar dengan pedang raksasa itu ingin protagonis membuktikan keberaniannya dengan menunjukkan diri. Monster otot yang tinggi itu berteriak bahwa semua pesaing lainnya pasti bersembunyi darinya ketika tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya. Sang pendekar pedang dengan cepat menyadari proyektil yang datang dan ia menggunakan pedang raksasanya untuk melindungi dirinya dari anak panah. Jadi, sementara monster otot itu marah oleh apa yang ia anggap sebagai tindakan pengecut, Seaun menjadi penasaran. Ia mulai bertanya-tanya tentang pemanah yang menembakkan anak panah itu. Menurut sang pendekar pedang, hanya ada satu penembak jitu yang bisa menembakkan anak panah setelah menyalurkan aura dalam jumlah yang sangat besar ke dalamnya. Penembak jitu yang dimaksud menyandang nama Juroana. Pria itu tertarik melihat sang pendekar pedang mengenalnya. Hal ini membuat monster otot itu mengungkapkan kepada Juroana bahwa ia dan tentara bayaran lainnya menganggapnya sebagai pemanah ilahi yang legendaris. Sang binaragawan kemudian menawarkan sang pemanah untuk bekerja sama guna memenangkan kompetisi, dimulai dengan mengeliminasi Jie Ension. Dengan itu, si pemilik telinga lancip itu mendarat di tanah. Tentara bayaran itu segera memperkenalkan dirinya sebagai Stano. Ia kemudian berjanji pada sang pemanah bahwa ia akan senang bekerja sama dengannya karena ia cukup terkenal di guildnya. Sang elf merespons dengan satu kata. Stano tidak bisa tidak menganggap sang pemanah ilahi itu agak bodoh. Juroana kemudian merasa cukup penasaran karena ia tampaknya salah menghitung waktunya. Sang tentara bayaran kemudian menegaskan bahwa adalah kesalahan fatal bagi seorang penembak jitu untuk menutup jarak. Tidak butuh waktu lama bagi Stano untuk membatasi
membatalkan aliansinya dengan sang pemanah legendaris dan mengkhianatinya. Dan dengan itu, ia mengayunkan pedangnya untuk menghabisi sang pemanah. Namun tanpa ia ketahui, sesuatu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Begitu saja, sebuah anak panah dari belakang menembus tengkorak tentara bayaran raksasa itu. Juroana merasa sangat lucu bahwa Stano akan berpikir ia benar-benar setuju untuk bekerja sama dengannya. Orang yang membuang banyak waktu itu kemudian memutuskan untuk fokus mencari target prioritas utamanya, yaitu protagonis kita. Protagonis yang sama yang bergegas mencuri vitalitas dari petian jatuh karena hanya 6 orang yang tersisa dalam permainan. Ia kemudian menjadi cukup kesal karena energi tersebut tidak terserap lebih cepat. Pada saat itu, sang penembak jitu tiba-tiba berbalik. Seaun membeku di tempat. Saat tatapan musuh tiba-tiba tertuju padanya, pahlawan kita mulai panik. Berpikir bahwa sang elf berhasil menemukannya meskipun ia menggunakan jubah tembus pandang. Ia mulai berpikir bahwa musuh mungkin memiliki semacam kemampuan tersembunyi dan menyalahkan dirinya sendiri karena terburu-buru menyerap energi kehidupan tanpa berpikir panjang. Pada akhirnya, Juroana memutuskan untuk tidak mempedulikan jarahan Stano melihat betapa lemahnya dia. Jadi, berpikir bahwa barang-barang di dalam peti itu hanya akan menjadi beban mati, sang pemanah legendaris akhirnya pergi. Ini melegakan Seaun yang merasa tegang dan ia jatuh ke tanah. Ia terkejut dengan betapa bagusnya naluri sang pemanah. Nama pria ini sekarang terukir dalam ingatan sang protagonis. Jien Sion kini telah menemukan penjahat besar berikutnya yang harus ia hadapi. Tak lama kemudian, peta mulai mengecil. Lebih cepat, protagonis memperhatikan perubahan ini. Meskipun masih ada 87 hari tersisa, Seaun berasumsi bahwa karena sebagian besar pemain telah dieliminasi, tingkat pengecilan pasti telah meningkat. Baru kemudian ia menemukan sesuatu yang rumit. Pahlawan kita sekarang berada di depan area terbuka yang luas. Semua pemain akan langsung mengetahui lokasinya jika ia kebetulan terlibat dalam pertarungan di rumput tinggi ini. Tiba-tiba, seseorang menyerang. Protagonis berbalik mundur dan saat melihat bilah hijau melesat ke arahnya, pria tak terlihat itu terkejut. Jadi, saat serangan itu turun ke tanah, Seaun berhasil menghindari semua serangan yang datang. Cukup mengejutkan melihat seseorang membidiknya dengan sempurna, melihat jubahnya seharusnya membuatnya tak terdeteksi. Dan begitu saja, musuh menyerangnya sekali lagi. Melihat proyektil sekarang lebih banyak dari sebelumnya, Sion menyadari bahwa satu-satunya pilihannya adalah melawan mereka secara langsung. Jadi, pria tak terlihat itu mengambil posisi bertarung. Seaun sekarang akan mencoba percaya pada energi internalnya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan mengatakan hal itu, ia menggunakan tinju pukulan ekstremnya. Serangan. Tinjunya menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan semua serangan saat terjadi benturan. Pahlawan kita baru menyadari betapa ia telah meremehkan kekuatannya sendiri. Begitu saja, ia melompat tinggi ke udara. Prioritasnya sekarang adalah mencari orang yang telah menyerangnya. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian pria tak terlihat kita. Musuh akhirnya terlihat. Orang yang sama yang terkejut melihat serangan yang ia kerahkan dengan seluruh kekuatannya dibalas dengan satu pukulan. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang tertusuk dan darah memerci kemana-mana. Sang penyihir terkejut melihat seseorang menusuknya dari belakang. Pembunuhnya menyalahkannya karena tidak menyimpan mana untuk merapalkan perisai atau bahkan mantra pendeteksi. Sosok tersembunyi ini menegaskan bahwa siluman adalah spesialisasinya karena ia adalah seorang pembunuh. Begitu saja, pemain lain tumbang, mengurangi jumlah penyintas menjadi 5. Pada saat itu, pahlawan kita mendarat di tanah. Sang pembunuh segera mengenalinya. Jien Sion kini telah menjadi selebriti karena ia adalah orang yang telah membunuh Nam Sagong. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa karena alasan ini, semua pemain lain pasti mengincarnya. Sang pembunuh kemudian menjelaskan bahwa ia belum pernah gagal menjatuhkan target sebelumnya. Dengan mengatakan hal itu, masing-masing penyintas bergerak. Sang penembak jitu dan pembunuh sekarang menyerbu satu sama lain. Siapa ini? Tetapi orang dengan bila itu mengklaim lawannya kurang dalam kecepatan. Dan begitu saja, sang pembunuh adalah yang pertama menumpahkan darah. Lengan protagonis kita kini dipenuhi luka. Sion, yang menyadari bahwa lawannya sangat tangguh, mampu bertahan dari tebasan tersebut karena ia telah melapisi dirinya dengan lapisan energi dalam. Sang pembunuh kemudian menjelaskan bahwa kemenangannya sudah pasti karena ia selalu berhasil menghabisi targetnya di kegelapan. Pahlawan kita merasa cukup kesal karena ini adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan seorang pembunuh. Namun saat menyadari bahwa kekuatan lawannya berhubungan dengan kegelapan, ia tiba-tiba mendapat ide. Setelah berkata demikian, si pembunuh memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Ia mulai menggunakan salah satu keterampilannya. Si pembunuh tiba-tiba menghilang. Ia kemudian dengan cepat memperpendek jarak antara dirinya dan targetnya sebelum melancarkan tebasan ganda, yang seharusnya membelah pahlawan kita menjadi 2 bagian. Pada saat itu, JNCO yang membuat musuh menyerang bayangannya, memerintahkan teknik sembunyinya. Namun, keterampilan si pembunuh tidak mungkin bisa menandingi jubah tembus pandang protagonis kita. Setelah mencengkeram lengan lawannya, Sion, yang kini berada di belakang targetnya, menjelaskan bahwa ia telah menemukannya dengan merasakan energi dalamnya. Ia kemudian mendesak musuhnya untuk terus berbicara sombong sebelum mematahkan kedua lengannya. Sang pembunuh mulai memohon nyawanya dan berjanji sebagai gantinya untuk membantu pahlawan kita melawan kontestan lainnya. Namun sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya, Sion menghancurkan kerangkanya, memberikan pukulan pamungkas. Kini hanya tersisa 4 orang yang selamat di permainan itu karena seseorang bernama Tamarin telah menemui ajalnya di tangan sang protagonis. Seniman bela diri itu kemudian berhasil menyerap energi si pembunuh dan sang penyihir, lalu bergegas menjarah peti mereka. Namun saat menggeledah peti Tamron, Siwon menemukan sebuah buku yang tidak terduga. Buku keterampilan ini akan memungkinkannya untuk memanggil sejumlah klon dirinya yang proporsional dengan energi
dalamnya. Jika sang pembunuh tahu cara menggunakan energi dalam, dia akan menjadi masalah besar dengan buku ini di tangannya. Adapun peti lainnya, berisi mata Charmaine yang bisa melacak target yang paling tersembunyi sekalipun. Namun pahlawan kita tidak bisa mempelajarinya karena levelnya terlalu rendah. Dan saat sang protagonis mulai menyadari bahwa jubah tembus pandannya tidaklah tak terkalahkan, sesuatu terbang ke arahnya dari atas. Sion secara naluriah memiringkan kepalanya untuk menghindari proyektil yang seharusnya menembus tengkoraknya. Ia merasa tertarik melihat anak panah di depannya. Tidak butuh waktu lama bagi pahlawan kita untuk menyadari identitas orang yang menembakkannya. Tiba-tiba, sebuah benda raksasa terbang ke arah sang protagonis. Ini adalah pertama kalinya Seawon melihat mantra seperti itu, dan dia yakin pemanah itu bukanlah perapalnya. Melihat dia tidak bisa menghindari mantra yang datang, pahlawan kita tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Dan dengan demikian, batu berat itu dipukul dengan pukulan yang sangat lurus. Setelah banyak usaha, dan setelah menyalurkan banyak mana ke kepalanya, pemuda itu akhirnya mampu menghancurkan batu raksasa itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa dia saat ini sedang disergap oleh dua pemain. Pada saat itu, seseorang memuji sang protagonis karena kekuatannya. Seowon kemudian lolos dari es yang seperti kilatan cahaya itu dengan selisih yang sangat tipis. Ia kemudian melanjutkan untuk menjauhkan diri dari musuh. Ternyata, pahlawan kita sekarang harus melawan 3 musuh sekaligus. Ketiganya telah berkumpul untuk menghabisinya. Kini, di depan, Centur, Raja Kersonen, Kerion, tangan kanan Raja Iblis, serta Eurokwana, pemanah ilahi, pahlawan kita yang malang yang bahkan tidak memiliki gelar keren, mendapati dirinya dalam situasi yang cukup sulit. Ketiga pria itu menegaskan kepada sang pemuda bahwa mereka akan mengakhiri langkahnya. Kini di depan tim yang bersatu melawannya, pilihan terbaik adalah menciptakan konflik di antara mereka, yang mustahil karena mereka adalah orang asing baginya. Pada saat itu, penyihir ke-8 pergi untuk menyapa Raja Kersonen. Centur merasa jijik karena seorang penyihir hitam menyapanya. Jadi penyihir itu meminta maaf dan mengingatkannya bahwa pangkat tidak ada di tempat ini. Melihat bagaimana penyihir itu kini melamar Raja untuk bekerja sama, dia menyadari bahwa ketiga lawan itu kebetulan tiba pada saat yang sama. Dengan begitu, mereka memutuskan untuk membebaskan pahlawan kita dari kekuatan tembus pandangnya. Pada saat itu, penyihir ke-8 meluncurkan mantranya. Cahaya kuat tiba-tiba muncul. Itu sangat kuat sehingga hampir mengikat sang protagonis. Tangan kanan Raja Iblis telah memastikan tidak ada kegelapan bagi pemuda itu untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Ini cukup mengkhawatirkan, karena jubah tembus pandang hanya bisa membuat pemakainya menghilang dengan membaurkannya dengan kegelapan di sekitar. Penyihir itu menjelaskan bahwa dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Namsa Guang yang telah menghabisi musuhnya, sang penyihir agung. Dan meskipun kecewa karena tidak bisa berterima kasih secara langsung, penyihir ke-8 bertekad untuk membantai bocah itu atas nama tuannya. Setelah berkata demikian, dia mengaktifkan Chaos Blade-nya, badai pedang gelap. Penyihir biasanya lemah dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mendekati yang satu ini akan cukup sulit karena sisinya yang besar menghalangi, jadi pahlawan kita memutuskan untuk tetap menyerangnya. Kerion menganggap seniman bela diri muda itu bodoh saat dia melanjutkan untuk menyerangnya dengan mantranya. Si Wu perlu menggunakan energi dalamnya untuk melindungi dirinya dari kerusakan sebanyak mungkin agar bisa mendekat dan menghabisi penyihir itu. Pahlawan kita terus menderita luka demi luka. Jubahnya kini rusak dan hanya akan mendapatkan kekuatannya kembali setelah diperbaiki. Mantra ini telah menempatkannya dalam situasi sulit karena baik jubah maupun perisai energinya kini hancur. Penyihir ke-8 terkejut melihat bahwa pemuda itu, yang kini menderita mantranya, belum berubah menjadi gumpalan daging. Namun dari balik tebasan yang tak terhitung jumlahnya, tinju pemotong tiba-tiba diaktifkan. Baru saat itulah dia melangkah maju. Jien Sewon, yang berlumuran darahnya sendiri, menyerang lawannya dengan tinju tebasan lurus. Tetapi penyihir itu menegaskan bahwa usaha pemuda itu sia-sia saat dia menggunakan tangan mayat, sentuhan orang mati. Tiba-tiba, tangan mayat mulai muncul dari tanah. Tangannya banyak dan memanjang tinggi. Ini adalah pertama kalinya pahlawan kita mendapati dirinya melawan musuh yang begitu terampil. Pada saat itu, dia menggunakan langkah ilusi rohnya. Dan begitu saja, pahlawan kita berhasil melarikan diri. Tangan kanan Raja Iblis terkejut melihat bahwa seniman bela diri yang dilawannya memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi. Pada saat itu, Xiaowun memperpendek jarak dan bersiap untuk memberikan pukulan pamungkas. Baru saat itulah pihak ketiga memutuskan untuk campur tangan. Tusukan rapier menembus penyihir ke-8 dan menusuk sang pemuda. Orang yang dikhianati itu mengkritik Raja karena cukup vulgar untuk menikam seseorang dari belakang. Centric mengungkapkan bahwa tujuan menghalalkan cara dan bahwa dia tidak pernah menganggap penyihir ke-8 itu sebagai sekutu sejak awal. Meski begitu, dia berterima kasih karena telah menggunakan napas terakhirnya untuk melenyapkan protagonis yang menjengkelkan itu. Setelah berkata demikian, Raja dan pemanah ilahi kini berhadapan. Centur menjelaskan bahwa cukup aneh melihat dirinya melawan Juroana yang merupakan gangguan bagi pasukannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, pemanah itu mengungkapkan kepada sang raja bahwa mereka belum sendirian. Dan sebelum pria berkumis itu sempat menyadari apa yang sedang terjadi, protagonis kita meninjunya dengan kekuatan ekstrim di tengkorak. Pukulan itu begitu kuat hingga meledakkan sepotong baju besi pria itu saat tubuhnya terpelintir. Begitu saja, pendekar pedang itu terlempar ke gunung terdekat. Sewu kemudian mencoba mengatur napas. Kini berhadapan dengan pahlawan kita, Jurokwana menjelaskan bahwa dia pasti menghindari serangan raja dengan menggunakan ilusi. Setelah berkata demikian, Sun mendesaknya untuk berhenti bicara dan selesaikan pertarungan terakhir ini. Jurwana merasa lucu bahwa semua orang terburu-buru dan mengklarifikasi kepada pemuda itu bahwa dia masih memiliki pertempuran untuk diselesaikan. Raja, yang masih hidup, merasa cukup kesal karena diserang dengan serangan kejutan.
Sang raja kemudian memuji pemuda itu karena menghindari pedangnya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan baju besinya yang bagus. Untuk beberapa alasan, pria kita merobek bajunya sebelum bertanya kepada lawannya apakah mereka ingin menyerangnya bersama-sama atau bertarung secara individu. Centric memutuskan untuk berhenti menahan diri, dan begitu saja, pria raksasa itu mulai bergerak. Pria bumi itu terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan orang ini. Dalam sekejap mata, rapier menembus lengan protagonis kita. Centur yakin bahwa dia adalah pria tercepat di permainan ini dan menjelaskan bahwa dia telah melumpuhkan tangan kiri pahlawan kita, membuatnya tidak bisa menggunakan tekniknya. Saul mulai panik saat lawannya, yang tampak seperti monster otot, ternyata adalah monster kardio yang bahkan tidak bisa dia lacak menggunakan energi dalamnya. Meski begitu, pemuda itu menolak untuk kalah saat sudah begitu dekat dengan puncak. Dan dengan demikian, dia menghancurkan rapier musuh dengan menggunakan energi internal yang telah dia kumpulkan. Raja terkejut melihat senjatanya telah hancur. Sang protagonis kemudian dengan cepat meraih pecahan pedang yang tertinggal di lengannya. Dia kemudian menggunakan keterampilan melemparnya untuk meluncurkannya dengan kecepatan tinggi, tetapi Raja berhasil menghindari kematian di detik terakhir. Meski begitu, pria berkumis itu sangat kesal melihat wajahnya telah terluka. Seun kemudian menggunakan gulungan penyembuhan. Raja merasa tidak mampu mengabaikan tekad lawannya. Untuk alasan itu, dia menggunakan pedang aura dari pedangnya untuk menciptakan senjata baru. Centur mulai mengunggah keterampilan lawan mudanya. Melihat bagaimana dia telah memaksanya untuk menggunakan pedang auranya, lengan JN Sewon telah sembuh total. Setelah berkata demikian, pahlawan kita menggunakan langkah ilusi rohnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan klon dirinya sendiri. Pendekar pedang itu mendapati trik seniman bela diri itu cukup menjengkelkan. Baik JN Sewon dan Raja Kersonen dipenuhi dengan keinginan membara untuk meraih kemenangan. Sementara itu, satu orang yang selamat yang menonton dari jauh mendesak mereka untuk menyelesaikan pertarungan mereka segera. Pemanah ilahi mulai bosan saat menunggu salah satu dari keduanya menang dan datang menantangnya. Sang protagonis memutuskan untuk tidak menahan apapun melawan Raja. Raja yang sama yang memintanya untuk berhenti bicara dan mulai bertarung. Centur harus menemukan cara untuk menghabisi protagonis dalam 2 menit karena ini adalah durasi pedangnya. Pemuda itu menyadari bahwa akhirnya sudah dekat. Melihat energi internalnya hampir terkuras habis, dan dengan demikian, si raksasa cepat serta lawan yang menggunakan klon bayangannya saling serang. Raja mencoba membunuh salah satu dari mereka dengan rapiernya hanya agar yang lain memukulnya dari belakang. Si pirang segera memukul orang yang memukulnya dari belakang. Namun yang mengejutkan, dia merasa seolah-olah tidak ada apa-apa di ujung pedangnya. Melihat bagaimana itu adalah klon, Centur bertekad untuk menghabisi semua ilusi serta penciptanya. Saat tiba-tiba, dia ditinju di wajah. Salah satu seniman bela diri berhasil mendaratkan pukulan licik padanya sekali lagi. Melihat bahwa ini memiliki dampak, dia berasumsi bahwa dia adalah Siwon yang asli. Pahlawan kita kemudian bertanya kepada lawannya tentang pendapatnya mengenai pukulan itu. Dia juga memintanya untuk berhenti mencari dirinya yang asli. Menurut seniman bela diri itu, klonnya memiliki daya tembak yang sama dengannya, membuat mereka hampir identik dengan yang asli. Pada saat itu, 2 dari mereka turun ke arah pendekar pedang dengan tendangan terbang yang dia hindari di saat terakhir. Pria berkumis itu menggunakan aura penusuknya. Ini memungkinkan dia untuk menebas kedua klon dengan satu serangan. Begitu saja, salinan itu dengan mudah dikalahkan. Menurut Centur, salinan itu semua sekali pukul. Hanya 5 silwons yang tersisa. Raja kini dalam posisi sulit karena pedang auranya akan larut setelah 60 detik. Sementara itu, pemanah menonton pertarungan dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan baginya melihat Raja mengalami kesulitan. Pada saat itu, Raja meminta bantuannya dan menjanjikan hadiah besar sebagai imbalan setelah mereka kembali ke alam tersebut. Tetapi pemanah itu bahkan tidak punya cukup waktu untuk memperingatkan Raja karena pahlawan kita tiba-tiba muncul tepat di depannya. Dia mencoba menghabisinya dengan tusukan hanya agar seniman bela diri itu menghindar. Seun kemudian menyerang dengan tinju pemotongnya. Serangan itu cukup kuat namun pendekar pedang itu menggunakan pelindung rapiernya untuk melindungi diri di saat-saat terakhir. Ini cukup menjengkelkan bagi pahlawan kita. Centur kemudian bergegas untuk menikam orang di depannya, mengira bahwa itu adalah tubuh utama. Dan begitu saja, darah dari klon yang tertembus memercik kemana-mana. Dan kini dengan lubang di dadanya, klon itu dikalahkan. Raja terkejut bahwa dia telah menargetkan yang palsu sekali lagi. Ini membuatnya merasa seperti sedang ditertawakan. Centur tidak bisa menahan penghinaan ini. Pada saat itu, pendekar pedang yang marah itu berteriak bahwa dia tidak peduli lagi dengan permainan ini dan bahwa satu-satunya keinginannya adalah membantai JN Sewon. Kemarahan ini membuat sang elf membandingkan Raja dengan kaisar kegilaan. Pendekar pedang itu kemudian menantang seniman bela diri untuk mencoba dan menghindari serangannya. Dia kemudian melakukan tusukan kuat yang menghabisi 2 salinan sekaligus. Dengan itu, jumlah lawannya berkurang sekali lagi. Melihat hanya tersisa 2 seniman bela diri, dia memiliki peluang 50% untuk mengenai yang asli pada serangan pertamanya. Dan begitu saja, mereka berdua menyerang Raja. Pendekar pedang cepat itu berhasil menghindari pukulan kuat pertama yang datang padanya, namun gagal menghindari yang kedua, yang menembus perutnya. Baru saat itulah Centric menyadari bahwa serangan itu memiliki dampak, dan dengan demikian dia menikam orang yang baru saja meninjunya di kepala. Kemudian lagi, melihat betapa mudahnya pedang menembus yang satu ini, aman untuk berasumsi bahwa dia juga salinan. Melihat hanya satu seniman bela diri yang tersisa, Raja mengklaim bahwa dia pasti
Siluan yang asli. Kini, pertarungan menjadi 1 lawan 1. Centric menyatakan bahwa dia akan mengakhiri pertarungan dengan serangan berikutnya. Namun, protagonis kita bahkan tidak repot-repot merespons. Dan begitu saja, kedua petarung saling serang. Seiawun dengan cepat memblokir lengan musuh dengan tendangannya. Centric memuji lawan mudanya karena dia cukup terampil dalam pertarungan tangan kosong. Pada saat itu, dia memutuskan untuk memberikan pukulan pamungkas dengan menggunakan Aura Blade Lightning Storm. Dengan itu, ledakan cahaya yang kuat muncul dari rapier yang rusak. Energinya begitu kuat dan dahsyat hingga segera menerbangkan kaki pahlawan kita. Seaun berteriak kesakitan saat lawannya tersenyum puas. Dan begitu saja, pahlawan kita jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Sion mencoba menawar nyawanya, mengklaim bahwa dia akan membantu raja menghadapi pemanah hanya untuk kemudian ditusuk di perut. Pertarungan akhirnya berakhir dan kekuatan Arablade akhirnya hilang. Raja berhasil mengakhiri pertarungan dalam durasi 2 menit keterampilannya. Centric mengakui bahwa dia akan benar-benar dikalahkan jika pertarungan berlangsung lebih lama. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Raja tidak bisa mempercayainya. Dia merasa ngeri bahwa saat menusuk, dia tidak merasakan dampak saat mengenai lawannya. Tiba-tiba, pria berkumis itu dicengkeram kepalanya. Pada saat itu juga, Seau menghancurkan tengkorak raja tanpa sedikit pun keraguan. Dia mengakui bahwa dia akan kalah jika bukan karena klonnya yang telah melelahkan lawannya. Pemanah ilahi mengakui terkejut dengan kemenangan pria bumi itu. Jurakana mengungkapkan rasa terima kasih kepada protagonis kita karena telah membunuh raja yang menjengkelkan itu. Dia kemudian menunjukkan bagaimana centur yang perkasa yang telah mempertaruhkan jiwanya dalam pertarungan ini demi kemenangan dikalahkan oleh seniman bela diri muda kita yang menggunakan seluruh kekuatannya juga. Seniman bela diri muda yang sama itu kini sedang bersiap untuk menghabisinya. Dan begitu saja, pemanah ilahi menyerang untuk mengklaim kemenangannya. Menghadapi ini, pemuda itu merasa ngeri. Seau mengonsumsi energi internal dalam jumlah besar setelah pembunuhan terakhirnya. Meskipun tidak sebesar yang dia dapatkan dari Namsa Guang, kini protagonis telah terisi kembali. Dia telah memperoleh energi yang diperlukan untuk menghadapi pemanah. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Xia Wong dengan cepat menghindari panah yang datang ke arahnya. Setelah berkata demikian, dia segera menggunakan teknik klonnya. Pasukan seniman bela diri kemudian dengan cepat menyerang pemanah ilahi. Elf itu merasa teknik ini cukup menjengkelkan namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Pemanah segera menembakkan salah satu panahnya yang mengenai salah satu seal wounds di kaki. Ini benar-benar mengejutkan. Begitu saja, tubuh utama mulai jatuh saat semua klon mulai menghilang. Pemanah itu kemudian bergabung dengannya di tanah. Juruana kemudian menjelaskan bahwa dia perlu melumpuhkan pahlawan kita. Begitu saja, dia menembaknya di tangan kanan diikuti oleh tangan kiri. Pahlawan kita yang kesal menuntut untuk mengetahui bagaimana orang dengan telinga runcing itu bisa membedakannya dari klonnya. Pemanah ilahi hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dia hanya mengandalkan instingnya. Dan sementara manusia itu bingung, seniman bela diri itu menunjukkan betapa sulitnya dia berjuang untuk sampai sejauh ini. Juruana mengungkapkan rasa hormatnya terhadap protagonis yang tidak peduli saat dia mendesaknya untuk mengakhiri pertarungan. Dan dengan begitu, pertempuran akhirnya berakhir. Jin Xiaowun telah dibunuh, tertembak di kepala dengan anak panah. Saat penembak jitu mulai bertanya-tanya apakah pertarungan benar-benar berakhir, peti terakhir akhirnya muncul. Pertarungan permainan bernama Claude ini benar-benar telah berakhir. Pemuda kita yang kalah menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Meskipun telah mengonsumsi mana dalam jumlah besar, orang yang berakhir di posisi kedua entah bagaimana merasa tidak puas. Yang mengejutkannya, sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam permainan kedua. Saat barang-barang yang dia dapatkan sepanjang pertandingan muncul, pemuda itu dihadiahi 140 koin hadiah. Berbagai objek yang diambil pahlawan kita masing-masing memiliki harga berbeda. Sistem memberitahunya bahwa dia bebas untuk membeli barang apapun yang dia suka dengan uang yang diberikan. Namun, yang mengejutkan protagonis kita, teknik cloningnya berharga 130 koin yang dia klaim sebagai sebuah skandal. Sistem kemudian memberitahunya bahwa sebagai salah satu dari 5 finalis, dia bisa memutar roda untuk mendapatkan barang secara gratis. Melihat bagaimana dia berada di posisi kedua pertandingan, JN Sowon bisa melakukan 2 putaran, membuatnya berdoa agar dia mendapatkan jubah tembus pandang atau cloning yang mahal. Setelah mengetahui hal ini, seniman bela diri itu merasa cukup senang karena ini berpotensi memberinya keuntungan besar. Dengan begitu, dia memulai putaran pertamanya. Matanya tertuju pada roda roulette. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menghentikan putaran. Sowon mendapati dirinya berada di ujung tanduk, menunggu untuk melihat apa yang dia dapatkan. Hadiah protagonis kita ternyata adalah kalung es crow. Ini membuatnya cukup frustrasi karena roulette gratis hanya memberinya barang termurah yang bisa dia beli. Namun, dia memutuskan untuk tetap berharap melihat bagaimana dia memiliki kesempatan kedua. Dengan itu, dia mulai berdoa kepada setiap dewa yang bisa dia pikirkan untuk keberuntungan sebelum meminta roda itu berhenti pada akhirnya saat matanya tertuju pada layar. Jantung protagonis mulai berdebar kencang, dengan penuh semangat menunggu hasilnya, dan pada akhirnya, dia memperoleh langkah ilusi rohnya. Ini sangat membuat pahlawan kita bersuka cita. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan barang termahal di toko secara gratis. Dengan itu, sistem memutuskan untuk memberikan barang-barang yang dimenangkan pemain. Kini tiba saatnya untuk mulai berbelanja barang-barang yang dia miliki di dalam game. Mendapatkan objek termahal secara gratis menghemat banyak uang bagi pemain. Dan setelah membuang cukup banyak waktu di ruang ini, dia membeli apa yang dia butuhkan dan menyelesaikan belanjaannya. Dengan itu, semuanya selesai saat sistem mendoakan keberuntungan bagi pemain di game kedua. Teleportasi
Sesi kemudian dimulai. Pahlawan kita mendapati dirinya di lokasi baru. Faktanya, dia telah kembali ke tempat yang sama persis saat dia menghilang. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu di telapak tangannya. Ini adalah cincin subruang yang dia peroleh dari permainan. Tidak diragukan lagi. Pengalaman aneh yang dia alami benar-benar nyata. Dengan itu, sang protagonis mengambil tas punggungnya dan pergi. Dengan berakhirnya permainan pertama, semuanya tampak kembali seperti semula. Namun pada kenyataannya, ini adalah awal dari babak besar baru dalam kehidupan pemuda itu. Jin Seowon kini tidak punya alasan untuk khawatir tentang Toli lagi. Dia tidak salah dengar. Benar-benar ada pertandingan kedua dalam waktu dekat. Jin Seon memutuskan untuk kembali ke rumah untuk bersiap karena meskipun finish kedua di pertandingan pertamanya yang cukup dapat diterima, pahlawan kita ingin membidik posisi nomor 1. Dia kembali ke apartemen kecilnya yang ditemukan orang tuanya di dekat universitasnya karena rencana aslinya menetapkan bahwa dia akan mempersiapkan diri untuk kuliah. Namun, kini semua fokusnya telah bergeser karena dia kini bersiap untuk permainan kedua. Seon tidak ingin memainkan pertandingan keduanya sebagai penyintas lemah seperti terakhir kali, tetapi sebagai pemburu yang mendominasi. Pahlawan kita bisa merasakan dirinya kosong karena energi internalnya telah terkuras oleh pertempuran. Melihat bagaimana pembunuhan masih ilegal di Korea, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Chunki untuk memulihkan sebagian energi internalnya. Dulu, sang guru menjelaskan kepada muridnya bahwa dia kini bisa menggunakan Chugi yang akan dia kuasai dengan latihan untuk memulihkan energinya, meskipun penyerapan lebih efektif. Mendengar ini, pemuda itu bertanya kepada orang tua itu apakah dia benar-benar bisa mencapai levelnya dengan berlatih. Sang guru tidak bisa menahan tawa pada nyali muridnya karena dia bisa saja terbunuh saat mengikuti langkahnya. Namun pada akhirnya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah Jin Seowon adalah orang biasa yang lemah atau potensi kuat yang menunggu untuk dibangkitkan. Setelah 4 jam meditasi terus-menerus, protagonis kita hanya mampu mengumpulkan sedikit energi. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Kehidupan nyata sangat berbeda dari permainan karena kekurangan energi dalam. Sewu memutuskan untuk berhenti membuang waktu dan mengatur jarahan yang dibawanya. Dia menyesal tidak bisa mendapatkan seni bela diri yang lebih baik dari ini. Buku 30 koin tinju besi bebas. Pahlawan kita mulai takut bahwa di dunia nyata dia harus benar-benar mempelajari seni bela diri, membuat jalannya menuju kekuatan menjadi lebih panjang. Baru saat itulah dia disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Ternyata, sistem permainan beroperasi di bumi. Dan dengan demikian, dia dengan cepat menggunakannya untuk menyerap seni bela diri tersebut. Siwon mengujinya dengan satu pukulan diikuti tendangan cepat. Serangannya tidak sekuat saat di dalam game, mengingat cadangan energi dalamnya hampir habis. Protagonis kemudian memutuskan untuk memeriksa sisa barang-barangnya. Salah satunya adalah kalung yang ia menangkan dari memutar roda keberuntungan. Setelah sedikit tes, ia sadar bahwa deskripsi barang itu tidak berbohong dan kalung tersebut memang emas murni. Siwon terkejut saat menyadari bahwa satu koin item ini bisa bernilai 10 juta won. Faktanya, mendapatkan 10 kalung ini bisa memberinya kekayaan besar. Semua barang di game, bahkan yang termurah, bisa dijual dengan harga tinggi di bumi. Salah satunya adalah ramuan yang menjamin penggunanya 1 tahun bebas dari segala penyakit. Siwon berspekulasi bahwa barang ini bisa dijual dengan harga jauh lebih tinggi kepada para miliarder sakit yang telah kehilangan harapan. Ia kini yakin bahwa game ini adalah kesempatannya untuk mengubah hidupnya. Saat itulah protagonis yang lapar menyadari bahwa ia menghabiskan sepanjang permainan dengan memakan denden yang menekan rasa laparnya sambil mengonsumsi energi dalam. Karena itu, ia memutuskan untuk mencari makan. Tak lama kemudian, di restoran nenek, pahlawan kita memesan 1 paket makanan. Ini adalah kemewahan bulanan seharga 5 ribuan yang paling dirindukan sang pahlawan selama di dalam game. Air mata mulai mengalir di mata Siwon saat ia akhirnya bisa menikmati rasa nasi putih sekali lagi. Pemilik tua itu mulai mempertanyakan perilakunya dan mendesaknya untuk berhenti menangis karena ia adalah seorang pria. Siwon mengaku bahwa ia hanya terhanyut oleh rasanya yang nikmat, sementara sang nenek memintanya untuk menghabiskan piringnya dan meminta tambah jika perlu. Seperti yang ia prediksi, waktu di dalam game berbeda dengan waktu di dunia nyata. Setelah menghabiskan makanannya, sang nenek meminta protagonis muda itu untuk membayar dan kembali lagi. Siwon ingin mengumpulkan energi sebelum pertandingan berikutnya meskipun tidak tahu kapan akan dimulai. Saat itulah ia teringat item spesifik yang ia bawa kembali. Setelah memakai cincin kekuatan 2 koin, sang protagonis bertanya-tanya apakah efeknya akan sama seperti di game. Dan seketika itu juga, ia merasakan perubahan. Siwon mengambil posisi dan melompat sangat tinggi hingga mengerikan. Rasanya seolah tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan murni. Meski berada sangat tinggi di udara, Siwon berhasil mendarat dengan mudah. Ia mulai berdoa agar tidak ada yang melihat atau merekamnya untuk menghindari masalah. Namun, melihat status yang diberikan cincin itu sama persis dengan di game, pemuda itu mulai berpikir. Sesampainya di rumah, ia memikirkan item yang ingin ia simpan. Setelah ia memiliki energi dalam. Namun setelah pertimbangan matang, ia memutuskan untuk segera menggunakannya. Ini adalah barang termahal yang ia dapatkan, ramuan wawasan dalam seharga 50 koin. Di dalam game, ramuan ini melumpuhkan tubuh selama 3 jam dan membuat setiap sel di dalamnya mendidih. Meski begitu, ia meminumnya tanpa ragu. Efeknya segera bekerja. Kekuatan dengan cepat mulai membanjiri tubuh sang protagonis.
menangis. Dan begitu saja, botol kosong itu jatuh ke tanah. Setelah 3 jam, seseorang melaporkan tembok yang terasa panas. Karena pelapor mengklaim bahwa gagang pintu pun terasa panas mendidih, ia disarankan untuk menelepon 911 daripada polisi. Saat sang nenek menjelaskan kepada petugas bahwa ini bukan kebakaran, mereka mengklaim ini pasti masalah pemanas ruangan. Tetangga tidak percaya dan yakin ada sesuatu yang mencurigakan di balik panas ini. Petugas mencoba memegang gagang pintu untuk masuk, namun yang mengejutkan, tangannya terbakar. Dengan itu, polisi meminta warga yang dilaporkan untuk membuka pintu. Petugas menyatakan mereka di sana untuk memberikan bantuan. Saat itulah, pintu terbuka. Setelah pemandangan yang mengejutkan, petugas mengungkapkan kepada pemuda itu bahwa mereka datang karena laporan kebakaran. Siwon mengklaim ia sedang demam. Ia menjelaskan bahwa ia menyalakan pemanas ke suhu tinggi dan bertanya mengapa bukan pemadam kebakaran yang datang. Mereka mencurigai adanya kebakaran. Petugas menyatakan mereka hanya menjalankan tugas dan menawarkan untuk memanggil ambulans bagi sang protagonis yang mengklaim ia akan membaik dengan sendirinya. Dengan demikian, petugas pergi sambil meminta tetangga untuk tidak mengganggu mereka dengan masalah sepele. Kini sendirian, protagonis kita segera menutup pintu. Jin Siwon, yang mengalami penderitaan luar biasa akibat ramuan itu, hampir kehilangan nyawanya jika bukan karena teknik selimut agung. Ini membuatnya sadar bahwa semua item dari game tidak sepenuhnya aman di dunia nyata. Namun, ia bisa merasakan sesuatu telah berubah, jadi ia memutuskan untuk menguji kekuatannya. Hanya dengan satu telapak tangan, pemuda yang kelelahan itu mampu menghancurkan kursinya yang jauh. Setelah hasil tak terduga ini, Siwon memutuskan menggunakan uang hasil penjualan barang untuk membeli kursi baru. Keesokan harinya di game luar ruangan, pahlawan kita yang sedang berlatih untuk meningkatkan seni bela dirinya merasa tempat itu terlalu ramai pada jam tersebut. Maka, ia mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya berlatih di malam hari saja. Saat itulah ia melihat sesuatu yang menarik. Siwon melihat beberapa preman muda dari SMA di kaki gunung, dengan salah satunya seorang gadis yang bertanya pada seorang anak laki-laki apakah bos benar-benar ingin menemuinya. Namun, saat mereka berbincang, seseorang menegur mereka bahwa merokok dilarang di tempat itu. Saat pria tua itu menegur, para siswa tersebut merokok. Salah satu dari mereka menyuruhnya untuk tidak ikut campur karena orang tuanya sendiri tidak peduli dengan kenakalannya. Pada saat itu, pria tua itu menyatakan bahwa tegurannya mungkin sebuah kesalahan, membuat preman muda itu sangat marah. Siwon tiba-tiba merasa tidak tenang. Saat itu, pemuda tersebut mengancam akan memukul pria tua itu karena mulutnya yang kasar, ketika tiba-tiba ia ditendang di wajah. Dengan satu serangan, siswa SMA itu terpelanting sebelum menghantam tempat sampah terdekat. Pria dewasa, yang baru saja memukul anak di bawah umur menjelaskan bahwa ia tidak punya hak untuk bersikap kasar pada orang tua. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, seseorang mendekati pahlawan kita. Individu ini menyatakan bahwa ini pertama kalinya mereka bertemu. Siswa SMA yang tingginya jauh di atas 6 kaki itu bertanya kepada yang lebih kecil apakah ia ingin mati. Dengan itu, Jin Siwon segera menyadari bahwa ia baru saja terlibat masalah. Si tinggi menuntut penjelasan. Ia ingin tahu apakah protagonis kita benar-benar memukul adiknya. Siwon menjelaskan bahwa si adik yang bersalah karena menyerang orang tua, lalu menunjukkan bahwa siswa SMA merokok di depan umum. Namun, tepat saat pahlawan kita mengklaim si tinggi harus mendidik adiknya dengan benar, ia secara naluriah menghindar. Siswa SMA itu mencoba memukulnya. Siwon memutuskan untuk membalas dengan salah satu jurus kuatnya. Dan begitu saja, anak di bawah umur itu dipukul dengan kekuatan besar. Siwon mulai panik karena ia mungkin memukulnya sedikit terlalu keras. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang menarik saat pisau lipatnya tiba-tiba ditarik entah dari mana. Preman tinggi dengan senjata di tangan itu bertekad memberi pelajaran pada pahlawan kita. Hal ini membuatnya sadar bahwa kedua bersaudara itu sama bodoh dan serupanya. Siwon kemudian meladeni pisau C2000 dengan sangat mudah. Pertarungan ini memperjelas bagi pemain bahwa ia sekarang berada di level yang berbeda dari orang biasa. Dengan itu, ia melakukan sapuan kaki untuk menjatuhkan pemuda itu. Siwon memutuskan untuk menahan diri dan hanya memukul dengan setengah kekuatannya. Meski begitu, 50% dari teknik telapak tangan 10.000 tampaknya masih terlalu berlebihan. Karena tulang siswa SMA itu kini pasti patah setelah menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Siwon terkejut saat semua mulai merekam kejadian tersebut. Ia sadar bahwa ia telah mengacau dengan mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Maka, ia mulai mengklaim bahwa lawannya adalah Hathor dan semacam pemeran pengganti. Dengan itu, pria dewasa tersebut menasihati si remaja untuk berhenti merokok dan tidak pernah membawa pisau lipat lagi karena bisa menimbulkan masalah. Dan setelah menghajar dua siswa SMA hingga nyaris tewas, protagonis perkasa kita pun melarikan diri. Ia mulai menyesali menggunakan kekuatannya pada manusia biasa. Siwon bisa saja menghancurkan hidupnya sendiri jika secara tidak sengaja membunuh seseorang. Bahkan jika keterampilan saat ini dipelajari dengan cepat berkat sistem game, hanya waktu yang akan membiarkan pahlawan kita menguasainya. Dan dengan itu, protagonis pun lari. Beberapa waktu kemudian, 30 hari setelah pertemuannya dengan siswa SMA, Siwon terus berlatih meditasi secara teratur. Saat itulah ia terganggu oleh suara tertentu. Ponsel pahlawan kita berdering. Ibunya menelepon untuk memeriksa keadaannya. Wanita itu mengungkapkan betapa ia khawatir tentang putranya yang sudah lama tidak menghubunginya. Ia kemudian bertanya bagaimana kabarnya di universitas baru. Siwon
bohong dengan mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja karena ia tidak punya keberanian untuk memberitahu ibunya bahwa ia membuang buku-bukunya demi seni bela diri. Pemuda itu kemudian bertanya tentang ayahnya dan yang mengejutkan, ternyata pria itu mengalami kecelakaan mobil. Siwon merasa ngeri karena menurut ibunya, ayahnya yang sedang melakukan pengiriman ditabrak secara brutal oleh mobil yang tidak berhenti di lampu merah. Wanita itu mulai menangis karena mereka tidak bisa mengandalkan asuransi meskipun operasinya sangat mahal. Ia merasa malu meminta uang kepada putranya yang sebelumnya sudah tidak bisa ia kirimi banyak. Siwon segera menanyakan biaya operasi saat ia meraih ruang subspacenya. Ternyata biayanya 2 juta won. Maka, saat protagonis mengklaim ia mungkin telah menemukan jalan keluar dari masalah ini, ibunya meminta maaf karena telah merepotkannya. Siwon segera mengakhiri panggilan dan pergi. Orang tua pahlawan kita menghabiskan sebagian besar hidup mereka berpindah dari satu kontrakan ke yang lain. Semakin tua, ayahnya yang bekerja tanpa lelah mendapat bayaran yang semakin kecil. Ia menghabiskan seluruh hidupnya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Siwon tidak bisa menahan tangis saat ia menyadari bahwa ia hanyalah beban tak berdaya di tangan orang tuanya yang sudah berjuang. Namun, kini saatnya untuk membalas mereka akhirnya tiba. Dengan itu, pahlawan kita memasuki toko dan menawarkan kalung es krowu untuk dijual. Saat penjaga toko mengenali barang tersebut sebagai barang asing, ia dengan cepat mengklaim bahwa itu milik keluarganya sejak lama. Ia menunjukkan bahwa barang itu tampak benar-benar kuno saat Siwon bertanya tentang perkiraan nilainya. Saat sang wanita menjelaskan bahwa ini tidak bisa dianggap sekadar emas biasa, Siwon menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan selain menjualnya dengan cepat untuk operasi ayahnya. Seniman bela diri itu kini tidak punya pilihan selain menjualnya. Kemudian, setelah menyelesaikan penjualan, pemuda itu akhirnya keluar dari toko. Sejak nilai emas baru saja naik, Siwon akan mampu membiayai operasi ayahnya serta gaya hidup yang layak. Senyum penjaga toko membuatnya sadar bahwa ia telah menjual kalung itu dengan harga murah. Namun, ia tidak punya pilihan selain mendapatkan uang dengan cepat, jadi ia memutuskan untuk memikirkan cara aman menjual barang-barangnya di masa depan. Prioritasnya saat ini adalah mengirimkan uang tersebut kepada ibunya. Setelah menerimanya, sang ibu yang ditelepon oleh putranya bingung dengan jumlah besar yang dikirimkan. Ia takut protagonis telah mengambil pinjaman. Pahlawan itu menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena ia pengangguran dan mengklaim bahwa uang itu adalah tabungan dari pekerjaan paruh waktunya. Dengan itu, ia mengakhiri panggilan dengan menyatakan kepada ibunya bahwa ia tidak bisa berkunjung ke rumah sakit. Belakangan, saat berada di kamar tidur, Siwon dibiarkan sendirian untuk berpikir. Saat itulah ia terinspirasi oleh percakapan yang ia dengar. Dua siswa SMA mengkritik sebuah video dan mengklaimnya penuh dengan CGI dan efek khusus meskipun terlihat diambil secara diam-diam. Di dalamnya, seorang individu merapalkan kata-kata sihir. Saat mendengarnya, pahlawan kita merasa cukup terkejut. Orang biasa tidak akan banyak memikirkan ini, tetapi sebagai pemain, ia tahu betul bahwa itu adalah mantra dari game. Ini adalah kejutan nyata baginya karena ternyata ia bukan satu-satunya orang Korea yang memasuki pertandingan. Menurut siswa SMA itu, video ini berada dalam putaran hapus dan unggah yang tak berujung, yang cukup aneh. Jin Siwon tidak pernah berpikir bagaimana kemunculan pemain lain di bumi akan berdampak pada hidupnya. Sementara itu, seseorang sedang melakukan panggilan telepon penting dan pria itu berjanji untuk memperbaiki kesalahannya di internet dengan cara apapun. Sang bos meminta maaf dan berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan itu, panggilan akhirnya diakhiri. Ia kemudian meminta salah satu dukungannya untuk membuat laporan tentang pemain Korea di video tersebut. Tetapi begitu ia mendengar bahwa tidak mungkin mengontrol jumlah pemain, sang bos segera marah. Ia melemparkan benda berat ke kepala bawahannya, geram karena orang acap memperoleh kemampuan tidak seperti organisasi mereka. Dengan itu, sang bos memerintahkan bawahannya untuk pergi menangkap semua pemain yang haus akan perhatian di internet. Ia kemudian menuntut bawahannya menghentikan pendarahan pria itu agar tidak mengotori karpetnya. Jadi, sementara salah satu dari mereka menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan temannya, sang bos mengkritik kelemahan mereka dan mulai mengeluh tentang gangguan yang menyebalkan. Dengan itu, sang bos memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bergerak. Panas musim panas akhirnya berakhir dan cuaca dingin malam hari akhirnya muncul. 2 bulan telah berlalu sejak ia kembali ke bumi dan pahlawan kita tidak pernah melewatkan satu sesi latihan pun di malam hari. Ia telah memperoleh energi internal yang cukup dan belajar bagaimana menguasainya hingga tingkat tertentu. Siwon tiba-tiba memutuskan untuk melompat sambil memikirkan masalah terbesarnya. Dengan itu, ia menggunakan jutsu ikonik dan super orisinalnya. Protagonis kini telah menggunakan versi teknik klon bayangannya. Serangan spasial tinju tak terputus kemudian dilemparkan. Karena cadangannya yang terbatas, Siwon hanya bisa menghasilkan satu salinan dirinya sendiri. Lebih buruk lagi, klon tersebut akan menghilang setelah durasi singkat. Dengan itu, dua seniman bela diri mulai bergerak bersama melewati hutan. Jadi, saat masing-masing mengambil posisi, tinju mereka akhirnya beradu. Dengan itu, klon tersebut segera menghilang. Protagonis mulai berpikir bahwa ia telah mencapai batasnya. Seperti saat pertarungan dengan pendekar pedang raksasa, ia berhasil memanggil 8 klon dengan sangat mudah. Ini membuatnya berpikir bahwa pasti terjadi masalah di dalam dirinya, melihat betapa banyak energi internal yang ia gunakan saat itu. Siwon kini lapar dan memutuskan untuk mengambil makanan yang ia letakkan di subspacenya saat tiba-tiba cahaya terang muncul. Begitu saja, pemain itu kini sekali lagi berada di lokasi yang berbeda. Seperti terakhir kali, ia dikelilingi oleh banyak bahasa asing yang semuanya menunjukkan kepanikan. Siwon mengingat pertandingan pertamanya setelah melihat betapa takutnya semua orang di lobi. Ia kemudian berteori bahwa permainan pasti dijadwalkan berselang 2 bulan antara satu sama lain. Pada saat itu, sistem mulai berbicara, tetapi yang mengejutkan sang protagonis, sistem kini memperkenalkan
merupakan tutorial. Ini cukup menarik karena tidak muncul di pertandingan sebelumnya. Siwon tidak bisa menahan senyum saat menyadari bahwa lobi ini memiliki lebih banyak pemula daripada yang sebelumnya. Saat itulah ia melihat seseorang berdiri di atas patung. Dilihat dari pakaiannya, ia pasti seorang siswa SMA. Siwon terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat orang Korea lain di dalam game. Anak muda itu dengan cepat menyadarinya. Siwon sudah lelah dengan siswa SMA generasi Alpha yang akan mencoba mencari perhatian di setiap kesempatan yang mereka dapatkan. Ia dengan cepat menyadari bahwa pemain ini bukan pemula dan tidak bisa membayangkan ia memiliki potensi lebih dari Namsa Guang. Saat 200 pemain kini berada di lobi, permainan akhirnya bisa dimulai. Agar para pemain memenuhi syarat, mereka harus masuk dalam 200 besar dan untuk mendapatkan hadiah harus masuk ke 20 besar. Mendengar ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa ini adalah pertandingan yang aman dan ia tidak berisiko tereliminasi dari permainan. Ini sangat menyenangkannya karena ia kini akan mencoba bermain sebagai predator utama dalam game. Namun, yang mengejutkan, setelah tutorial yang sudah ia lalui, aturan tak terduga ditambahkan. Mengejutkan, ada opsi untuk bermain duo dalam pertandingan ini. Sistem menjelaskan bahwa pemain bebas memilih pasangan dari lobi dan mereka akan memenangkan permainan jika setidaknya salah satu dari mereka bertahan hingga akhir. Saat game menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa menemukan duo akan bermain solo, Siwon akhirnya mengerti mengapa lobi ini memiliki 200 pemain alih-alih 100. Protagonis cukup tertarik karena semua orang di sini seharusnya asing satu sama lain, namun orang-orang dengan mudah menemukan pasangan mereka. Akhirnya, memilih pasangan yang lemah berarti membawa beban. Ini membuat pahlawan kita berpikir untuk meminta siswa SMA itu menjadi rekan setimnya karena ia pasti pemain berpengalaman yang bisa membuktikan kegunaannya. Namun, yang mengejutkan, ia tidak ada di atas patung. Faktanya, siswa SMA yang ia duga sedang mencoba mencari pasangan telah menghilang sepenuhnya. Siwon mulai panik dan memutuskan untuk memilih rekan setim dengan cepat. Orang pertama yang ia ajak menjadi pasangannya ternyata sudah memiliki duo. Yang kedua juga tidak berbeda. Faktanya, semua orang yang ia ajak sudah menemukan pasangan untuk diri mereka sendiri. Siwon yakin masih ada pemain yang sendirian, tetapi mustahil untuk menemukan mereka di kerumunan besar ini. Sejak permainan dimulai, pahlawan kita terpaksa. Ia tidak punya pilihan selain masuk ke lobi sendirian dan mengeliminasi semua orang. Dan dengan itu, hari pertama permainan dimulai. Siwon dengan cepat melihat sebuah desa kecil dengan rumah-rumah yang tampaknya memiliki jarahan yang cukup bagus. Maka, tanpa membuang waktu lagi, ia memutuskan untuk mendarat di sana. Sambil turun seperti bintang jatuh, ia mulai berpikir bahwa akan lebih baik menjadi yang pertama mendarat, untuk dengan cepat membunuh mereka yang mendarat setelahnya. Dengan itu, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Siwon, yang kini melakukan speedrun, dengan cepat berbalik. Saat melihat 6 pemain turun, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi 3 tim sekaligus. Meski begitu, ia bergegas ke lokasi mereka. Pahlawan kita telah meninjau pertandingan pertamanya berkali-kali dan terus berlatih untuk yang kedua di kamarnya. Jin Siwon akhirnya bisa mengeksekusi rencana yang ia buat untuk hari yang telah lama dinanti ini. Sementara itu, di suatu tempat di peta, penyihir muda merasa pusing karena pendaratan cepat. Namun saat ia mulai bertanya-tanya di mana rekan setimnya mendarat, seseorang tiba-tiba menghancurkan pelindungnya. Penyihir itu mulai panik dan menuntut penjelasan. Melihat ini, Siwon menganggap penyihir itu sudah mati. Dengan itu, ia memerintahkan tinju tak terputus miliknya. Pukulan itu sangat kuat hingga menembus tubuh penyihir malang tersebut. Anak muda itu memuntahkan isi perutnya. Saat itulah sistem memberitahu Siwon tentang fitur menyebalkan baru yang mengharuskannya menghabisi musuh sesegera mungkin sebelum rekan setimnya datang untuk menyembuhkannya. Namun, tepat saat ia hendak menghancurkan kepala penyihir itu, sang protagonis merasakan gangguan. Seorang satria raksasa berbaju besi menyerangnya dengan tombak dari belakang. Siwon berhasil menghindari senjata tajam tersebut. Meski begitu, ia masih tertabrak perisai. Pahlawan kita sangat kesal karena rekan setim penyihir telah muncul. Ia dengan cepat menguasai tanah dan mengungkapkan betapa kagumnya ia pada kekuatan satria tersebut. Prajurit yang tampaknya petarung jarak dekat yang sangat berpengalaman itu tidak tahu bahwa orang Korea tersebut telah membunuh rekannya. Hal terpenting tentang seni bela diri protagonis adalah mengetahui cara menggunakannya melawan lawan bersenjata. Namun, karena tidak ada pengguna senjata yang nyata di bumi, ia hanya mampu membayangkan teknik ini. Siwon menjadi cukup bersemangat karena akhirnya ia mendapat kesempatan untuk menggunakannya di dalam game. Dengan itu, ia merasa terhibur dan tidak bisa menahan senyum. Pada saat itu, ksatria tersebut menyerangnya. Pahlawan kita dengan cepat bereaksi untuk meluncurkan serangan baliknya. Tetapi tepat saat pukulan dan tombak hendak beradu, seniman bela diri itu tiba-tiba membuka tangannya. Ia dengan cepat menghindari tombak dan membiarkannya lewat. Kini keluar dari bahaya, ia dengan cepat bergerak. Dan sebelum ksatria itu sempat menyadarinya, ia dipukul di perut. Prajurit itu marah melihat serangannya dibelokkan. Tapi protagonis belum selesai, karena ia mampu menemukan celah dalam pertahanan musuhnya. Dan begitu saja, ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke telapak tangan sebelum melepaskan serangan pinggul yang meninggalkan lubang besar pada ksatria itu. Orang berbaju besi itu menderita kerusakan besar, tetapi penderitaannya belum berakhir. Siwon, yang mencengkeram kepalanya, menghantamnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga helmnya hancur. Bisa dipastikan tengkorak pria itu kini hancur. Dan begitu saja, satria itu tidak tahan lagi. Siwon dengan mudah mengalahkan lawan kedua. Ia kemudian meletakkan kakinya di kepala yang kalah dan menghancurkannya berkeping-keping untuk memastikan dirinya mendapatkan double kill. Siwon senang dengan seberapa banyak energi vital yang dimiliki ksatria itu karena menyerap energi jauh lebih efisien daripada mengumpulkannya. Kini hanya 2 tim musuh yang tersisa di area
tersebut. Namun tepat saat protagonis selesai mengumpulkan energi, sesuatu datang terbang ke arahnya. Seniman bela diri yang waspada itu mendapati dirinya menghindari anak panah di saat terakhir. Pahlawan kita, terkejut dengan kehadiran seorang penembak jitu, memutuskan untuk mencoba mencari posisinya. Tetapi saat ia mulai mencari, anak panah lain ditembakkan ke arahnya. Pemuda itu terkejut. Ia menghindari serangan terburuk tetapi tidak luput dari cedera. Faktanya, proyektil itu telah menggores wajahnya. Siwon mulai bertanya-tanya apakah penembak jitu itu sudah selesai, hanya untuk mendapati dirinya menghindari badai anak panah. Melihat ini, ia dengan cepat bergegas ke hutan. Sekarang, saat berlari di antara pepohonan, Siwon mulai bertanya-tanya bagaimana penembak jitu itu begitu akurat, namun yakin ia tidak memiliki energi internal karena tembakannya yang lemah. Siwon kemudian mulai bertanya-tanya apakah musuh sendirian atau bersama rekan setim. Dengan itu, ia kembali ke desa. Pahlawan kita berteori bahwa menemukan pemanah dan melenyapkannya pada akhirnya akan membuat pasangannya muncul. Pertandingan terakhir, situasi seperti itu akan membuat seniman bela diri bersembunyi dan gemetar ketakutan. Namun sekarang, ia hanya melihat musuh sebagai santapan energi kehidupan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat sekelompok rentetan anak panah melesat dari rumah terdekat dan salah satunya berhasil menembus kepalanya. Awalnya, terlihat seolah sang pahlawan telah gugur di hari pertama. Namun ternyata, itu hanyalah tiruan sederhana. Hilangnya target secara tiba-tiba membuat si pemanah kebingungan. Saat ia sibuk bertanya-tanya kemana musuhnya menghilang, tiba-tiba sebuah tendangan brutal mendarat di wajahnya. Sewon akhirnya menemukan pemanah menyebalkan itu dan dengan satu tendangan telat, ia mengirimnya terbang menabrak pintu. Sewon merasa penasaran karena meskipun ia yakin tendangannya mengenai sesuatu, lawannya tak terlihat dimanapun. Namun, saat sebuah bayangan melintas di sampingnya, ia pun tersadar akan satu hal yang mengejutkan. Sewon segera menyadari bahwa ia harus menghadapi seseorang yang mengenakan jubah tembus pandang. Saat itulah ia menyadari ada bayangan di belakangnya yang membuatnya terkejut. Begitu saja, sebuah anak panah ditembakkan entah dari mana. Namun, sang pahlawan berhasil menghindar tepat pada waktunya. Karena kekuatan jubah itu, Sewon tak bisa merasakan keberadaan pemanah yang kini melarikan diri dan mengincarnya dari belakang. Pemain itu sadar ia berada dalam situasi sulit. Menyadari tak mungkin menang melawan ahli bela diri itu, ia mencoba lari demi menyelamatkan nyawanya. Namun ia tidak tahu bahwa Sewon tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tanpa basa-basi, sang protagonis mulai bergerak. Ia mengejar targetnya melintasi desa. Pemanah malang itu berlari dengan panik. Tiba-tiba, orang yang ia hindari muncul tepat di depannya. Sewon menjelaskan kepada si pemanah bahwa adalah kesalahan besar jika mencoba melawannya di siang bolong sambil mengenakan jubah itu. Melihat betapa sempurna barang ini untuk naik peringkat secara diam-diam, Sewon memutuskan untuk menghabisi pemiliknya demi mendapatkan jubah tersebut. Saat itulah, kehadiran ketiga muncul di lokasi. Rekan si pemanah meminta maaf karena tidak bisa mengejar si ahli bela diri yang cepat itu, tapi si pemanah yang berada di ambang kematian tak peduli. Peri pengguna dua pedang menunjukkan bahwa sosok sang protagonis tidak terlihat. Melihat itu, si pemanah mendesaknya untuk segera menghabisi Sewon. Sewon kini terjebak dalam pertarungan 2 lawan 1 karena gagal membunuh si pemanah di tempat. Namun, ia tak bisa menahan senyum saat menyadari bahwa ia sebenarnya tidak kalah jumlah. Dengan itu, sang pendekar pedang menyerang si ahli bela diri. Sewon memiringkan kepalanya ke arah orang satunya. Ia dengan cepat ditembaki oleh panah. Si ahli bela diri menghindar dengan cepat, membuat si peri menjadi sasaran panah berikutnya. Tapi sang pendekar pedang dengan tangkas menangkis proyektil tersebut. Setelah itu, Sewon mulai berlari. Ia ingin kabur melalui gang kecil di antara rumah-rumah. Si pemanah sudah lelah menghadapi kelincahan protagonis kita dan menembakkan 3 anak panah sekaligus. Sang pahlawan terkena di bagian punggung. Si pemanah sangat puas dengan performa busur milik Alex. Tapi baik dia maupun rekannya tidak tahu bahwa masalah besar baru saja dimulai. Sang ahli bela diri menyerang si pemanah yang mengira mereka telah memenangkan pertarungan. Sewon menertawakan kesombongan mereka. Dan sebelum kedua rekan itu sempat bereaksi, sang protagonis sudah melancarkan serangan. Pemanah itu tertusuk dari belakang. Kini, setelah satu orang tumbang, ia mendesak mereka untuk tidak terlalu mengandalkan penglihatan mereka. Pendekar pedang itu terpana dengan kemampuan si ahli bela diri dan berteori bahwa itu hanyalah ilusi. Sewon mengaku sebagai pemain berpengalaman dan menjelaskan kepada pendekar pedang itu bahwa ia harus melumpuhkannya demi menyelamatkan si pemanah. Saat itu, si pendekar pedang menerjang sambil berteriak bahwa dialah yang akan tetap berdiri di akhir. Hal ini membuat sang protagonis terkejut. Keduanya pun saling serbu. Melihat si peri mengeluarkan serangan pamungkas, si manusia memutuskan melakukan hal yang sama. Untuk serangan balik sang protagonis agar berhasil, ia harus menemukan titik lemah dalam pertahanan musuh untuk menyerang bahunya. Namun tiba-tiba, tangannya tersayat. Dengan ngeri, ia mendapati si peri lebih cepat dari perkiraannya. Pendekar pedang itu melanjutkan kombonya. Ia berhasil memberikan luka parah pada ahli bela diri kita dengan serangan bloody rush. Sewon mulai berpikir bahwa serangan ini berbeda dari apapun yang pernah ia alami dan ia mungkin sudah mati jika bukan karena perisai energi internalnya. Si pendekar pedang menunjukkan betapa menariknya melihat inti energi lawan tidak sedalam yang ia kira. Ia menyatakan tidak peduli bagaimana sang ahli bela diri
bertahan hidup atau menirunya, karena hal berikutnya yang akan ia tebas adalah lehernya. Seo-won tahu satu-satunya harapan untuk menang adalah serangan balik. Namun, ia kesulitan mencari cara untuk melawan gerakan cepat lawannya. Saat itulah ia ingat bahwa ia aman dari eliminasi di pertandingan ini. Melihat ini, ia memutuskan melakukan langkah berani. Seo-won punya ide gila untuk mencoba merasakan keberadaan lawannya tanpa mengandalkan mata. Ia yakin jika berhasil, ia akan bisa mencapai posisi nomor 1 dengan mudah. Sang ahli bela diri telah menghabiskan 2 bulan terakhir melatih energi internalnya. Ia bukan lagi pemula yang lemah dari game pertama, melainkan salah satu master energi internal dengan potensi terbesar. Akhirnya, sang protagonis membuka matanya. Pedang jatuh ke tanah. Si peri, yang kini tak bisa bergerak, tercengang melihat lawannya menangkis serangan pamungkasnya dengan sangat mudah. Saat itu juga, Seo-won membuka potensi tersembunyi dalam dirinya. Sebelum si pendekar pedang sempat memohon nyawanya, sang protagonis meremukan leher lawannya dengan tangan kosong, mengamankan kill keempatnya. Tentu saja, pendekar pedang yang kuat itu memiliki energi kehidupan yang besar dan bahkan menjatuhkan barang berharga seperti gulungan penyembuh, healing scroll. Setelah menggunakan barang tersebut, sang pahlawan mulai memungut barang-barang di peta. Satu-satunya penyesalannya adalah fakta bahwa ia telah merusak jubah tembus pandang. Jubah itu tidak akan berfungsi jika rusak dan memerlukan gulungan khusus atau perajin. Untuk memperbaikinya, Seo-won memutuskan untuk menyimpannya dan memeriksa barang-barang lainnya. Salah satunya adalah busur milik Alex si pemanah yang membuat anak panah memiliki sihir petir. Yang aneh karena tidak ada petir yang terasa saat pertarungan tadi. Melihat ada buku keterampilan yang memberi kemampuan untuk menembakkan banyak panah sekaligus, ia sadar lawannya itu baru belajar memanah di dalam game. Dengan itu, ia segera mempelajari buku keterampilan tersebut. Seo-won memutuskan untuk menguji kemampuan barunya. Ia menembakkan anak panah ke tembok terdekat. Busur milik Alex jelas merupakan peningkatan dari busur silang yang ia gunakan di game pertama. Seo-won memutuskan untuk mengabaikan tim terakhir yang tersisa untuk saat ini dan meluangkan waktu untuk beristirahat, serta mengumpulkan barang. Sembari berburu senjata, ia berteori hanya bisa mendapatkan barang tingkat rendah karena banyaknya rumah, lalu mulai berdoa untuk sesuatu yang bagus. Saat itulah, sang ahli bela diri melihat sesuatu di luar. Ada struktur bangunan yang tidak biasa tingginya di tengah desa. Bangunan seperti ini biasanya berisi jarahan berkualitas, sehingga ia segera bergegas ke sana. Sepertinya ia adalah orang pertama yang tiba, jadi ia memutuskan untuk menjarah seluruh tempat itu. Seo-won menutup pintu di belakangnya agar tetap waspada. Tak lama setelah menjelajahi hampir seluruh menara, sang protagonis berdoa untuk satu barang bagus. Namun pada akhirnya, ia menyadari tidak ada apa-apa di sini. Sang pahlawan yang kesal dengan cepat meninju dinding karena frustrasi. Keberuntungannya di game ini memang seperti taruhan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Ia melihat tim tersisa yang mendarat di desa ini. Melihat mereka fokus menjarah, ia bertanya-tanya apakah ia bisa menghadapi mereka sendirian, karena mungkin mereka mendapatkan senjata yang bagus. Sang ahli bela diri mencoba mencari cara untuk melenyapkan kedua musuh itu dengan cepat. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang mengubah situasi. Rupanya, kedua pemain itu hendak masuk ke menara. Melihat pintu tertutup, mereka menyimpulkan bahwa merekalah yang pertama masuk. Mereka yang kegirangan menemukan gulungan penyembuh tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengintai di atas kepala mereka. Seo-won, yang sengaja melewatkan gulungan penyembuh karena sudah punya terlalu banyak, secara tidak sengaja telah menciptakan jebakan sempurna. Ia melompat ke arah kedua pemain itu, yakin mereka adalah pemula yang kegirangan hanya karena gulungan penyembuh. Seo-won bertekad memulai pertarungan dengan mendapatkan first blood. Para pemula yang lugu itu kemudian melihat bayangan misterius di tanah. Begitu saja, setelah melakukan gerakan berputar yang spektakuler dan tidak perlu, sang protagonis akhirnya mendarat di tanah. Seo-won menyatakan ada kemungkinan musuhnya adalah penyihir kuat. Jika begitu, ia pasti punya pelindung, barrier, dan melihat serpihan energi pecah di mana-mana. Asumsinya benar. Pasangan itu mulai panik karena musuh jatuh tepat dari langit. Sang pahlawan memutuskan mengakhiri pertarungan dengan serangan berikutnya. Saat itu, si penyihir mencoba menyerangnya dengan api. Satu hantaman api akan membuat protagonis kita mengalami critical damage, jadi ia segera melompat menghindar. Ini menyebabkan mantra api itu berubah menjadi friendly fire, membuat si prajurit terbakar. Si piran yang panik berusaha memadamkan api. Penonton segera sadar sang pahlawan bermain solo karena tidak ada yang membantunya. Si pengguna kapal raksasa segera menyerangnya. Meski begitu, sang ahli bela diri terus menghindari setiap ayunan senjata raksasa itu dengan mudah. Dengan marah, ia bersumpah akan membunuh protagonis kita. Tapi saat ia menghindari pukulan terakhir, si prajurit justru mengenai sesuatu. Hal ini membuat si prajurit ngeri. Ternyata, ayunan yang dihindari sang protagonis justru mengenai perut si penyihir. Dan sebelum keduanya bisa bereaksi, Seo-won menyerang si penyihir dari belakang dan menghancurkan tengkoraknya. Dengan itu, jumlah musuhnya berkurang dari 2 menjadi 1. Menghadapi ini, si prajurit ketakutan dan menjatuhkan pelindungnya ke tanah. Kini setengah telanjang, pria berjenggot itu menjadi sangat marah. Sang protagonis menyimpulkan bahwa lawannya lebih cepat tanpa pelindung karena beban yang menghambat kecepatannya. Tanpa kata, ia menghindari ayunan kapak. Sang ahli bela diri menggunakan salah satu jurus pamungkasnya. Ini memungkinkannya mendaratkan tendangan kuat ke leher lawan raksasanya. Tapi si prajurit tipe Viking itu berpendapat bahwa lawannya yang ada di udara pasti akan mendarat
suatu saat nanti. Sang pahlawan pun ngeri. Hal berikutnya yang ia tahu, ia terkena sabetan kapak raksasa. Serangan itu sangat kuat sampai membelah seluruh menara. Daya hancur kapak itu bukan main. Sang pahlawan memutuskan menggunakan ilusi. Ia mengingatkan lawan raksasanya bahwa kekuatan saja tidak cukup. Si prajurit tidak tahan lagi dan segera menyerang si ahli bela diri. Sowon menghindari serangan itu sebelum meluncurkan serangan balik yang ditangkis oleh lawannya. Tapi si pengguna kapak tidak tahu, sang ahli bela diri yang asli berdiri tepat di belakangnya saat ia sibuk melawan bayangan tiruan. Sang protagonis memutuskan untuk pergi. Hal ini membuat pria itu kaget karena orang yang baru saja ia lawan kini berada di ambang pintu. Sowon menunjukkan suara retakan dari menara yang dibelah dua oleh pria itu. Ia memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil. Sang pahlawan menendang struktur bangunan itu dengan sekuat tenaga. Si prajurit mulai panik dan bertanya-tanya tentang musuh yang baru saja ia lawan. Namun ngerinya, ternyata ia mengayunkan kapak ke arah tiruan. Menyadari ajalnya sudah dekat, ia mulai memohon bantuan. Begitu saja, Sowon berjalan pergi saat menara itu runtuh menimpa lawannya. Sowon menyadari secara teknis menaralah yang menghabisi pemain itu, bukan dirinya. Ia penasaran karena ia tidak tercatat sebagai orang yang melakukan kill, hadiahnya berkurang. Setelah debu menghilang, yang tersisa dari si prajurit malang itu hanyalah tangannya. Karena tidak ada tempat untuk respawn, peti harta muncul. Jauh dari lokasi kematian para pemain, ia menghemat waktu untuk menggali. Kini saatnya mengumpulkan hadiah. Satu-satunya barang berharga dari si prajurit adalah sarung tangan yang memberikan sedikit tambahan kekuatan. Untuk si penyihir, ia memiliki barang-barang baru yang belum pernah diketahui protagonis. Ada gulungan bom, ranting terkutuk, batu filsuf, dan bahkan sepertiga bagian buku yang hanya akan terungkap nilainya setelah 8 bagian dikumpulkan. Kini, dengan jubah si penyihir yang melindunginya dari angin dan hujan, sang protagonis memutuskan keluar dari zona perang ini. Saat peta mulai menyusut, Sowon melihat pasti ada pemain lain di dekat lokasinya. Ia memutuskan untuk menuju pusat peta. Sowon mulai bergerak karena ia hanya menemukan barang tak berguna di desa itu. Ia kini terbiasa dengan teknik gerakan yang memungkinkannya bepergian jauh lebih cepat daripada game sebelumnya. Sang pahlawan memasuki area spawn monster di mana berbagai macam binatang muncul. Sistem memberitahu bahwa ada monster normal, monster boss, yang kuat dengan jarahan hebat, dan monster buff yang memberikan hadiah peningkatan kemampuan. Tiba-tiba ia terkejut oleh raungan keras yang ia kenali sebagai teriakan perang monster. Pterodaktil raksasa sedang bertarung. Sekelompok pemain sedang menghadapi reptil terbang dan merayap. Si penyihir meminta si prajurit bermain defensif sementara yang terakhir mendesak rekannya untuk waspada di belakang. Sowon tertarik dengan kombinasi kedua pemain ini. Ia tidak membuang waktu dan segera mengarahkan busurnya. Tujuannya adalah menghabisi mereka sekaligus. Karena itu, ia segera menembakkan anak panahnya. Monster-monster itu kuat dan ganas. Namun, sang pendekar pedang dan penyihir mampu bertahan melawan mereka. Si penyihir bahkan melemparkan monster dengan menggunakan mantra esnya. Melihat mereka akan mendapatkan banyak hadiah setelah membunuh monster-monster itu, Sowon merasa senang. Namun, saat si prajurit menikmati pertarungan, si penyihir merasa kesal karena butuh banyak mana hanya untuk menghadapi satu monster. Tiba-tiba, sesuatu mengenai pelindung mereka. Ia sadar mereka sedang disergap. Si penyihir meminta kelompoknya mundur karena musuh telah tiba. Namun si prajurit menolak karena nyawa monster itu sudah sekarat. Si penyihir berdebat bahwa nyawa mereka dalam bahaya dan harus kabur secepat mungkin. Melihat kelompok itu berdebat, Sowon punya ide untuk menyebarkan kekacauan di medan perang. Begitu saja, ia menembakkan 3 anak panah sekaligus. Si penyihir segera menyadari proyektil itu. Anak panah itu begitu kuat hingga dengan mudah menghancurkan pelindungnya. Si pendekar pedang mendesak rekannya untuk segera memasang kembali perisainya. Si penyihir berargumen lagi bahwa prioritas mereka adalah mundur. Tapi sang pendekar pedang menegaskan bahwa ada terlalu banyak hadiah yang dipertaruhkan dan mereka harus segera memanennya sebelum pergi. Namun, yang mengejutkan si prajurit, sekutunya mengklaim pelindung akan sia-sia. Maka ia memutuskan menggunakan mantra baru bernama Escrow and Protect Wall. Begitu saja, lempengan batu raksasa mulai naik dari tanah. Bahkan rekan si penyihir pun tak paham tindakan itu. Sang pahlawan juga mempertanyakan tindakannya membangun dinding karena itu memudahkan pekerjaannya. Dengan itu, ia segera bergerak. Si penyihir mencoba menjelaskan bahwa ini cara terbaik melindungi diri dan menghemat mana, tapi si prajurit menegaskan mereka kini tak bisa melihat musuh. Si penyihir mencoba mengklaim mereka bisa pergi saat dindingnya menghilang, tapi rekannya, yang baru saja membunuh ular, tidak peduli dan berjanji akan meninggalkannya jika dia melakukan kesalahan lagi. Konsekuensi kesalahan si penyihir segera terlihat. Senjata yang bisa membelokkan lintasan panah, seperti busur, bisa dengan mudah melewati dinding-dinding itu. Si prajurit menuntut mantra dibatalkan, tapi si penyihir menjelaskan mantra itu baru akan menghilang setelah 5 menit. Sang pahlawan mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanannya. Ia segera menempelkan gulungan ledak yang akan meledak setelah 10 detik ke salah satu anak panah petirnya. Sowon memutuskan untuk segera menggunakannya. Ia bangkit dan membidikkan panahnya. Begitu saja, proyektil dilepaskan. Panah itu dengan mudah melewati dinding dan mendarat tepat di depan 2 musuh saat hitungan mundur mencapai 0. Begitu saja, gulungan ledak itu aktif. Daya hancurnya sangat dahsyat hingga menembus dinding tebal si penyihir dengan mudah. Sowon, yang tidak menyangka akan sekuat itu, segera menghabisi cacing kecil yang mencoba menggigit
menggigitnya. Setelah itu, si penyihir yang sudah buruk rupa itu terbakar hingga hangus. Namun, dari balik reruntuhan, satu tangan muncul. Si prajurit tidak bisa tidak menyalahkan si penyihir. Karena kebodohannya, ia hampir kehilangan nyawa. Namun saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kini terjebak di bawah reruntuhan, si prajurit mendapati busur diarahkan tepat padanya. Sowon menjelaskan ia menang mudah berkat ketidakmampuan si penyihir. Pada akhirnya, si prajurit menunjukkan bahwa ia masih harus banyak belajar dan memilih rekan yang tepat memang sebuah keterampilan. Begitu saja, ia dengan tenang menerima takdirnya yang tak terelakkan. Melihat kota harta muncul, itu membuat pahlawan kita sadar si penyihir mati lebih dulu karena ledakan. Di dalam petisi pendekar pedang, ia menemukan buku pedang, buku teknik gerakan, dan bahkan naskah untuk gerak kaki. Namun, karena ia seorang ahli bela diri, keahlian pendekar pedang ini tidak berguna baginya. Namun, sang pahlawan tidak pulang dengan tangan kosong, karena si prajurit memiliki cincin toa yang meningkatkan ketahanan sihir. Tak lama kemudian, ia melihat peti lain muncul di dekatnya. Ini milik si penyihir. Sowon senang karena akhirnya menemukan kalung eskro yang seluruhnya terbuat dari emas. Ada juga buku sihir tingkat 4 di dalam peti yang tidak bisa dipelajari sang pahlawan, karena terlalu sulit baginya. Saat itulah ia menyadari monster di belakangnya. Setelah beberapa menit, sang ahli bela diri mulai mengasihani si penyihir dan pendekar pedang karena mereka kesulitan menghadapi makhluk-makhluk menyedihkan itu. Tapi setelah mengalahkan makhluk itu, sang pahlawan menemukan sesuatu di tanah. Monster itu menjatuhkan hadiah setelah mati. Ia menemukan tingkat lamia yang merupakan bahan untuk mantra neuros dan kalung yang sedikit meningkatkan kelincahannya. Sang pahlawan sadar barang kedua bisa berguna, namun gagal melihat kegunaan yang pertama. Kemudian hari itu, saat sendirian, saat ia bermeditasi, sang protagonis mulai berpikir monster boss pasti memberikan pemainnya buff atau keuntungan besar yang mengubah permainan. Tapi sebelum mencoba mengejar salah satunya, ia harus mempertimbangkan apakah ia cukup kuat untuk menghabisinya sendirian atau tidak, dan ia juga harus melihat apakah pemain lain memiliki pemikiran yang sama dengannya. Hari kedua permainan dimulai, melihat bagaimana 60 pemain telah gugur di hari pertama, dan bahwa ia telah membunuh 8 dari mereka, Sowon merasa puas dengan rasio KDA-nya. Prioritas sang protagonis adalah mencapai pusat peta sebelum yang lain. Berbeda dengan pertandingan pertama, cuaca kali ini cukup keras dan panas. Hal ini membuat sang pahlawan berpikir akan lebih baik jika bepergian saat matahari terbenam. Saat itulah ia melihat bayangan melayang di atas kepalanya. Pengalaman pemain itu memberitahunya bahwa burung ini membawa barang persediaan, dan begitu peti itu dijatuhkan, ia bergegas memeriksanya. Peti ini besar dan berbeda dari yang lain. Peti harta karun ini akan memberikan barang-barang hebat kepada pembukanya dengan syarat lokasinya akan diungkapkan kepada semua orang setiap setengah jam hampir sepanjang hari. Kini, sang pahlawan dihadapkan pada pilihan kritis. Namun, karena tidak ada risiko eliminasi dalam game ini, pemain itu berasumsi ia bisa mengambil risiko dengan aman. Begitu saja, Jin Sowon membuka peti harta karun besar itu dan kagum dengan apa yang ditemukannya di dalamnya. Video kita berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan like Anda. Sampai jumpa lagi, dan selamat tinggal.